Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 181. Kamu membunuh rumah harimau putihku dan menyuruh kami keluar dari sini. Bagaimana mungkin menjatuhkan Luming dan membiarkannya menerima hukuman yang paling berat? Murid-murid rumah harimau putih meraung. Tapi, untuk sementara, tidak ada yang bisa mendekati. Luming, kamu berani dan sombong. Hari ini kamu akan mati. Dengan raungan panjang, ketiga sosok itu tiba seperti angin kencang. Kepala tetua, 3 tetua kepala, Luming sudah mati sekarang. Seorang murid dari keluarga Duanmu meraung. Kuifang, kamu datang di saat yang tepat. Ayo hancurkan blok jahat Luming bersamaku. Duanmu meraung dengan ekstasi. Bunuh kamu dulu. Luming berteriak dan melompat ke Duanmu. Lu Yunxiong bersembunyi di belakang Duanmu Chao, ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luming benar-benar berani membunuh Akademi Macan Putih. Selain itu, dia membunuh lebih dari selusin orang kuat di Akademi Macan Putih begitu dia mulai. Bagaimana dia bisa begitu berani? Saat ini, bahkan di halaman harimau putih, hatinya terasa dingin. Melihat Luming datang, dia bahkan lebih pucat dan mundur dengan liar. Ledakan. Tombak di tangan Luming berubah menjadi Optimus Prime dan mengarah ke Duanmu. Brengsek. Lu Yunxiong ada di belakangnya. Dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa melawan serangan Luming. Saat tombak Luming bersilangan, tubuhnya bergetar seperti sengatan listrik, lalu dia mundur 10 langkah dengan liar, dan seteguk darah menyembur keluar. Datang dan bantu aku. Duanmu meraung dengan sangat terkejut. Membunuh. Membunuh. Akhirnya, Luming menyerang ketiga tetua itu. Kemudian Duanmu Chao juga membunuh Luming. Luming dikepung oleh 4 ahli seni bela diri yang hebat dan 9 orang kuat. Luming meraung, momentum seperti orang gila, dan 4 master seni bela diri besar Jiu Chong bertarung, momentum menyapu alun-alun, seluruh alun-alun sangat marah. Luming, dengan 1 musuh dan 4 musuh, tidak pernah kalah. Saat ini, semakin banyak orang datang ke sini, tidak hanya murid-murid halaman harimau putih, tetapi juga murid-murid halaman lainnya. Melihat pemandangan ini, semua orang membuka mulut dan melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Sungguh luar biasa bahwa Luming mampu bertarung melawan kepala tetua dari 4 ahli seni bela diri Jiu Chong dengan 1 musuh. Berita Luming membunuh Akademi Harimau Putih juga menyebar seperti badai ke seluruh sekolah pedang Suanyuan. Zukeyuan, asrama Luming. Saat ini, di halaman, Pang Xi, Mulan, dan Feng Wu sedang duduk bersama, wajah mereka berat dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ini semua salahku. Ketika kakak seperguruan Luming mengejar orang-orang Donye, aku seharusnya mengikuti mereka. Akulah yang harus disalahkan. Pang Xi mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya kesakitan. Batu besar, jangan konyol. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengan prestasimu, bagaimana kamu bisa pergi denganku saat itu? Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Cara menari angin, hanya dari ekspresinya yang menyakitkan dapat dilihat, hatinya sangat tidak nyaman. Lu Luming, apakah dia benar-benar jatuh seperti ini? Angin menari hati mendesah. Ketika pesawat itu runtuh, Wuzong pasti akan mati, belum lagi Luming, sayangnya. Aku tidak ingin mempercayai itu. Mulan menghela nafas, matanya penuh kesedihan dan kesedihan. Luming, apakah kamu hanya memiliki keberuntungan ini? Apakah kamu pergi begitu saja? Awalnya, kupikir kamu akan tumbuh menjadi yang kuat. Terlebih lagi, aku masih berutang hadiah padamu. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja seperti ini? Pikir Mulan. Dan aku. Mulan mengatupkan giginya, dan kabut memenuhi matanya. Beberapa waktu lalu, Zhongmen telah memberitahu keluarga Luming. Setahu aku, ibunya adalah satu-satunya kerabat dekat dalam keluarga Luming. Dapat dikatakan bahwa Luming adalah satu-satunya harapan dan ketergantungan ibunya. Angin menari dan berbicara. Pidato ini, suasana adegan lebih bermartabat. Mengapa kita tidak pergi ke rumah saudara laki-laki Luming dan melihat ibu Luming, agar dia tidak terlalu sedih? Pang Xi melamar. Aku juga berpikir begitu. Kami akan tinggal di keluarga Lu sebentar dan menemani ibu Luming. Tarian angin juga mengangguk. Kalau begitu kita akan mulai besok pagi. Jalan Mulan. Saat itu, gerbang halaman didorong terbuka, dan 2 pemuda masuk terengah-engah. Pang Xi, Penatua Mulan, kamu baik sekali berada di sini. Ini masalah besar. Cara seorang pemuda kurus penuh dengan pria besar. Niu Huan, kenapa kalian berdua terburu-buru? Ada apa dengan kalian berdua?
Angin menari sedikit mengernyit untuk menanyakan jalan. Kedua pemuda itu, keduanya adalah murid dari kelompok yang sama dengan Luming, akrab dengan Pangsi. Luming, ini Luming. Dia kembali. Niu Huan tersentak. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Begitu suara itu turun, napas Mulan dan Feng Wu pecah tak terkendali. Pada saat yang sama, mereka melompat dari kursi mereka seperti sengatan listrik. Kamu, aku minta maaf. Kakak Luming sudah kembali. Luming yang mana? Pangsi melotot, hampir mengaum. Dan Mulan dan mereka juga menatap Niu Huan, matanya memancarkan harapan yang tak terkatakan. Tentu saja, kakak laki-laki Luming, yang pertama dalam daftar perunggu. Niu Huan tampaknya terpengaruh oleh ekspresi dan raungan beberapa orang. Kakak bela diri Luming. Haha, apakah ini benar-benar kakak bela diri Luming? Niu Huan, apakah kamu yakin membacanya dengan benar? Pangsi tertawa dan memegang erat bahu Niu Huan. Tentu saja, kami tidak melihat banyak orang lain, saudara. Pria muda lainnya berkata. Luming, Luming. Mulan mengepalkan tinjunya, berbisik di mulutnya, dan puncaknya yang tinggi dan lurus terus naik turun. Matanya yang indah berbinar takjub. Luming belum mati. Ini adalah acara besar yang membahagiakan. Niu Huan, kenapa kamu berteriak ada yang tidak beres? Feng Wu menarik napas dalam-dalam, menenangkan kuenya, lalu bertanya. Kakak bela diri Luming, dia membunuh rumah harimau putih. Teriak Niu Huan. Apa? Ketiga Mulan kaget. Bunuh rumah harimau putih, apa yang terjadi? Tanya Mulan. Aku tidak tahu. Kami hanya melihat kakak laki-laki Luming mengendarai patung besar dan mengejar Duan Wu Chao Chang di halaman harimau putih. Ada juga seorang pria bernama Lu Yun Xiong. Kami hanya mendengar bahwa kakak bela diri Luming meraung dan membunuh Lu Yun Xiong, sementara Duan Wu Chao meraung. Kakak bela diri Luming membunuh puluhan ahli dalam keluarga Duan Wu. Setelah itu, mereka seperti rumah harimau putih, dan kami bergegas kembali. Kata Niu Huan. Lu Yun Xiong. Tidak, apakah ada yang salah dengan keluarga Lu? Lu Yun Xiong mengetahui berita jatuhnya Luming dan ingin membawa keluarga Lu untuk dioperasi. Wajah Mulan tiba-tiba berubah. Dia sudah lama berada di kota Feng Huo, dan dia mengenal keluarga Lu dengan sangat baik. Dia langsung menebaknya. Tidak, pasti ada yang salah dengan keluarga Lu. Dengan karakter Luming, Lu Yun Xiong harus dibunuh. Tapi saat dia sampai di rumah harimau putih, Luming pasti akan mati. Aku akan pergi ke kakekku untuk menyelamatkannya. Wajah Mulan sangat jelek, meninggalkan sepatah kata pun, dia bergegas keluar, sekejap, sosok itu menghilang. Ayo, kita pergi ke rumah macan putih. Mulan, Feng Wu dan lainnya juga menuju rumah macan putih. Bab 182. Saat ini, tidak hanya Mulan dan murid-muridnya, tetapi juga banyak murid dan tetua lainnya dari 4 pekarangan mendengar berita tersebut dan bergegas ke pekarangan harimau putih. Rumah harimau putih, di atas alun-alun. Luming dan 4 kepala tetua telah bertarung dalam lusinan jurus. Nafas Luming seperti iblis. Dia lebih berani dan lebih kuat di Vietnam. Perang Vietnam, kekuatan roh binatang, semakin dia menggunakannya. Ledakan. Ketika tombak ditarik keluar, kepala sesepuh rumah harimau putih batuk darah dan terbang kembali. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Luming meraung dan menembakkan beberapa tombak, yang mengejutkan langit dan sepertinya mampu menembus angkasa. Sentuh itu. Sisanya dari 3 orang terpesona oleh muntah darah. Lu Yun Xiong, giliranmu. Luming melangkah keluar dan membunuh Lu Yun Xiong. Selama ini, targetnya adalah Lu Yun Xiong. Tidak, bantu aku. Wajah Lu Yun Xiong sangat berubah. Dia berlari kembali dengan gila. Pada saat yang sama, dia juga berteriak dengan liar. Hentikan dia. Lu Yun Xiong adalah ayah mertua Lin Sao. Dia tidak boleh dibiarkan mati. Keempat pria Duan Wu Chao mengaum dan menyerang Luming. Serangan sengit menutupi punggung Luming. Jika Luming membunuh Lu Yun Xiong, dia akan dibunuh sendiri. Cahaya ganas Luming melintas di matanya dan meraung, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Wah! Berbalik, Luming menusuk dari belakang. Tembakan ini secepat listrik. Yang bisa kami lihat hanyalah kilatan cahaya di udara. Tinja. Darah memercik kemana-mana, diiringi raungan amarah dan keputusasaan. Tembakan ini, intuisi dari perut Duan Wu Chao tembus. Perut, tidak penting, Duanmu tidak mati untuk sementara waktu. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati. Seru Duan Wu ngeri. Sampai sekarang, kamu masih mengatakan itu, konyol. Mata Luming dingin, tombaknya terkejut, dan ki yang kuat meledak. Duan Wu Chao berteriak melengking. Kemudian tubuhnya terkoyak dan darah, jeroan, dan tulangnya berserakan di tanah. Ledakan. Selanjutnya, tenda senjata meletus, dan 3 ketua-tetua lainnya dibombardir bersama.
Dalam ledakan dahsyat itu, Luming dan ketiga kepala tetua semuanya mundur. Namun, arah mundurnya Luming adalah Lu Yunxiong. Ah! Lu Yunxiong melihat Duan Wuchao terbelah oleh tembakan, dan Luming bergegas ke arahnya lagi. Dia bahkan lebih ketakutan dan berteriak. Jahat! Carilah kematian! Tiba-tiba, ada raungan kemarahan di langit. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah perak. Kesempatan untuk membunuh sangat sengit, dan terbang dari kejauhan. Penatua jubah perak dari keluarga Duanmu, aku telah tiba. Haha, Luming sudah mati. Luming, binatang buas, baru saja diintegrasikan ke dalam jiwa binatang yang kuat. Jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Betapapun kuatnya dia akan dipukuli sampai mati oleh tamparan di wajah jubah perak itu. Lebih tua. Teriak murid rumah harimau putih. Tetua berjubah perak adalah orang kuat setingkat Wuzong. Yang kuat di ranah Wuzong, juga dikenal sebagai master seni bela diri dan Taoisme, telah mampu mendirikan sekte yang sangat kuat. Sebelum pria itu tiba, tekanan yang mengerikan menimpa Luming. Ledakan. Kemudian, sesepuh berjubah perak meniup dengan telapak tangan di udara. Jejak telapak tangan yang kuat dan menakutkan berhembus ke arah Luming. Angin melolong dan telapak tangan mengagetkan langit. Tekanan kuat seperti gunung diberikan pada Luming, membuatnya sulit untuk bergerak sama sekali. Apakah ini yang kuat di Wuzong? Itu terlalu kuat dari master seni bela diri Jiu Chong yang hebat. Blokir, aku ingin memblokir, Gudun. Luming mengaum di dalam hatinya. Kekuatan roh binatang di tubuhnya berjalan dengan liar. Perisai kuno mengembun dan muncul di depan Luming. Perisai yang diringkas oleh kekuatan roh binatang lebih kokoh dari sebelumnya, dan memiliki perasaan yang lebih kuno. Pada saat yang sama, tombak Luming menusuk dengan gila. Dalam sekejap, ada ratusan tombak kuat yang ditembakkan ke depan. Ledakan. Cetakan telapak tangan tetua jubah perak akhirnya datang. Menyentuh. Menyentuh. Dalam sekejap, Luming menembak tenda tombak, satu demi satu dihancurkan, seperti sekelompok kembang api di udara meledak. Ratusan tombak tersapu, dan cetakan telapak tangan terus bergerak maju. Luming terbang ke udara dan mundur dengan cepat. Namun, itu masih terkena telapak tangan. Kapan? Perisai kuno mengeluarkan suara getaran yang merdu. Perisai bergetar hebat. Pada saat berikutnya, itu meledak. Tapi, bagaimanapun, ini adalah seni bela diri tingkat prefektur, dan beroperasi dengan kekuatan roh binatang. Dibandingkan dengan perisai yang diringkas oleh Ki sejatinya, kemampuan pertahanannya sangat ditingkatkan. Meski patah, itu masih mengimbangi sebagian besar kekuatan telapak tangannya. Namun, sisa kekuatan telapak tangannya masih sangat kuat. Tombak Luming berbunyi, raungan, tubuhnya mundur dengan gila, mundur ratusan meter, seteguk darah menyembur. Di kaki, ada jurang yang panjang. Namun, masih diblokir. Sutra. Di seluruh aula, suara menghirup udara sejuk terus berdering. Luming mampu memblokir telapak tangan tetua berjubah perak di depannya, tetapi dia tidak mati. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini adalah tuan yang hebat. Bahkan jika ada 100 prajurit di 9 ranah seni bela diri, mereka bukanlah lawan dari seorang ahli bela diri. Tapi Luming memblokirnya. Menakjubkan. Menyentuh. Pada saat ini, sesepuh berjubah perak melompat turun dari langit dan menginjak tanah dengan berat. Tanah pecah berkeping-keping dan sebuah lubang besar muncul. Ini adalah seorang lelaki tua berusia 60-an dengan rambut dan janggut beruban. Saat ini, matanya penuh dengan peluang pembunuhan, dan dia juga sedikit terkejut. Dia memandang Luming dengan hati-hati dan berkata sambil mencibir, ternyata jiwa hewan yang kuat telah terintegrasi ke dalamnya. Pantas saja ia memiliki kekuatan bertarung seperti itu dan dapat memblokir telapak tanganku. Minggir, aku ingin Lu Yunxiong. Hari ini, aku akan membunuhnya. Luming berkata dengan dingin. Orang-orang di sekitar aku terkejut lagi. Apa itu keberanian? Artinya, mereka berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan seorang tuan. Bodoh. Beberapa orang memarahinya dengan dingin. Hahaha. Tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu tertawa terbahak-bahak, dan kemudian berteriak, sekarang, jangan berlutut, dan kemudian kamu akan meninggalkan kultivasimu dan menunggu musim gugur. Penatua berjubah perak berdiri di antara Luming dan Lu Yunxiong, dan napasnya keluar seperti gunung. Luming berada di bawah tekanan besar. Sepertinya hanya ada satu pilihan terakhir. Mata Luming menunjukkan jejak kegilaan. Jika kamu ingin menjadi gila, jadilah gila sampai akhir. Dia memutuskan untuk berbaur dengan roh setengah Raja Iblis. Namun, semangat Raja Iblis benar-benar menakutkan. Dengan kultivasinya saat ini, diperkirakan akan meledak. Bahkan jika dia memiliki darah roh pemangsa, dan telah dipromosikan ke level 6, dia tidak yakin. Tapi tidak ada jalan keluar. Mundur,
Keluarga Duanmu tidak bisa membiarkannya pergi, hanya perang dunia pertama, untuk membunuh jalan yang panjang. Kamu tidak mau. Jika kamu keras kepala, biarkan aku berurusan denganmu, binatang kecil yang jahat. Kakak tertua dari jubah perak minum, dan dia meniup Luming. Kekuatan telapak tangan ini lebih kuat dan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Jelas, dia tidak melakukan yang terbaik di tangan sebelumnya. Kalau begitu ayo, coba aku lihat, Master Seni Bela Diri, seberapa kuat. Mata Luming lebih gila, dengan kegigihan yang kuat. Jiwa binatang, lelehkan. Oh. Seekor serigala perak besar muncul dan meraung ke langit, seperti Raja Iblis. Nafas teror terisi. Raja Iblis, roh Raja Iblis. Tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu meraung dengan liar. Bab 183. Penatua berjubah perak dari keluarga Duanmu meraung dan raungan itu mengguncang halaman harimau putih. Semuanya terkejut sampai-sampai mereka tidak bisa lebih terkejut lagi. Mereka menatap serigala perak di atas kepala Luming. Ya Tuhan, apakah ini jiwa Raja Iblis? Semua orang mengambil napas besar. Raja Iblis. Keberadaan macam apa itu? Jika hidup, itu akan cukup untuk menghancurkan sekte seperti sekte pedang Suanyuan. Kuat hingga ekstrim, melambai, dapat memotong sungai, membelah gunung, memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bagaimana Luming mendapatkan jiwa keberadaan? Luming, apakah kamu ingin berbaur dengan roh Raja Iblis? Kamu gila. Kamu sedang mencari kematian. Bisakah kamu mengintegrasikan roh Raja Iblis? Penatua berjubah perak meraung. Meleleh. Namun, mata Luming sangat tegas, dengan lembut mengeluarkan sepatah kata pun. Oh. Serigala perak melolong dan menyerbu tubuh Luming. Mengaum. Pada saat ini, Luming mengeluarkan raungan amarah, dan napasnya membumbung tinggi. Begitu seberkas cahaya menerobos, kekuatan telapak tangan sesepuh berjubah perak dikalahkan. Kemudian, tubuh Luming dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan bahkan rambutnya menjadi putih keperakan. Rambut panjang putih keperakan menari. Saat ini, Luming seperti iblis besar. Membunuh. Luming minum, tembakan keluar, tombak putih perak ditembakkan. Targetnya, sesepuh berjubah perak dari keluarga Duanmu, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Kenapa kamu tidak diledakkan? Penatua berjubah perak dari keluarga Duanmu meraung dengan cara yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa menahan kekuatan roh Raja Iblis? Tetapi dia tidak tahu bahwa Luming melawan kekuatan tirani roh Raja Iblis karena darahnya. Namun meski begitu, tekanan pada Luming masih tak terbayangkan. Semangat Raja Iblis terlalu kuat. Meski hanya setengahnya, itu membuat kekuatan Luming meningkat tajam, menembus level Wuzong dengan satu pukulan, sehingga Luming untuk sementara bisa bersaing dengan Wuzong. Namun, tubuh Luming sangat menderita karena kekuatan tirani ini, dan kerangkanya mengerang, seolah-olah akan pecah kapan saja. Jika kamu tidak membunuh Lu Yunxiong, bagaimana aku bisa diledakkan? Karena kamu ingin menghentikannya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Luming meraung dengan momentum seperti pelangi. Dia bergerak dan melangkah ke udara dan membunuh sesepuh berjubah perak. Bahkan jika kamu dalam roh binatang buas, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing denganku? Akan kutunjukkan betapa naifnya kamu. Penatua jubah perak dari keluarga Duanmu meraung dan mengeluarkan semua kekuatannya. Saat ini, seluruh alun-alun berada di bawah tekanan. Ledakan. Dua sosok, di persimpangan udara, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Menyentuh. Kemudian, sosok, retret gila. Penatua jubah perak itu. Wuzong Yizong, tapi begitu. Luming tertawa, dan napasnya menjadi semakin menakutkan. Begitu dia menginjaknya, dia berubah menjadi cahaya perak dan membunuh sesepuh berjubah perak. Pada saat ini, wajah tetua jubah perak itu sangat jelek. Dia hanya melihatnya di buku-buku kuno. Dia tidak berharap menjadi begitu kuat sehingga dia akan dikalahkan oleh pencapaian seni bela dirinya. Blokir, selama aku memblokirnya untuk jangka waktu tertentu, ketika orang kuat lainnya di halaman harimau putih tiba, tidak diragukan lagi Luming akan mati. Hati tetua jubah perak tiba-tiba berubah dan mengertakkan gigi untuk bertemu Luming. Ledakan, ledakan. Ada beberapa raungan terus-menerus, dan orang-orang hanya melihat dua cahaya dan bayangan di udara, yang terus-menerus bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan raungan dan gelombang udara. Wah! Setelah lebih dari 10 gerakan, sosok dengan cahaya panjang, seperti ekor, terbang mundur ratusan meter. Ketika cahaya menghilang, semua orang bisa melihat bahwa sesepuh berjubah perak dari keluarga Duanmu berdiri menggigil di udara, meludahkan darah di mulutnya, dan matanya penuh dengan kengerian. Di alun-alun, semua orang tidak bisa menggambarkan suasana hati saat ini. Sangat mengejutkan bahwa Luming benar-benar melukai seorang master. Ini tidak bisa dipercaya dan mengejutkan.
Semua ini lambat untuk dikatakan, tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam waktu lebih dari selusin napas. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di pinggir alun-alun, Lu Yunxiong gemetar dan hampir menangis. Awalnya, dia melihat sesepuh jubah perak muncul, dan akhirnya mengira dia aman. Apa yang bisa Lu Ming lakukan padanya? Namun, Lu Ming melebur menjadi roh Raja Iblis dan meledak dalam satu gerakan, melukai sesepuh berjubah perak, yang hampir membuatnya takut sampai mati. Melarikan diri, harus melarikan diri, Lu Ming bajingan kecil ini terlalu jahat. Lu Yun meraung dalam ambisi, berbalik dan berlari ke atas rumah harimau putih. Lu Yunxiong, kamu tidak bisa lari. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar, dan tubuhnya bergerak. Streamer Huawei muncul di kepala Lu Yunxiong dalam sekejap. Ah! Lu Yunxiong berteriak dan menjadi tua. Dia melompat setinggi 3 kaki. Dia dengan cepat berbalik dan menatap Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraihnya di kehampaan. Telapak tangan perak mengembun dari udara tipis dan meraih Lu Yunxiong. Lu Yunxiong tidak memiliki perlawanan sama sekali dan dipegang di tangannya oleh telapak tangan perak. Ah! Tidak, jangan bunuh aku, tolong, tolong. Wajah tua Lu Yunxiong memerah. Dia menusuk tangan dan kakinya, dan berteriak liar. Lu Ming, lepaskan. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia ayah mertua Duan Mulin. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membuat bencana, tahukah kamu? Penatua berjubah perak dari keluarga Duanmu terbang dan meraung. Bencana besar, karena itu ayah mertua Duan Mulin. Konyol. Lu Ming tersenyum dingin. Kemudian, begitu cakarnya dipaksakan, Lu Yunxiong mengeluarkan suara bergerak. Aku tidak tahu berapa banyak tulang yang hancur. Lu Yunxiong berteriak dengan getir. Tidak, Lu Ming, jangan bunuh aku. Aku seniormu. Lu Yunxiong berteriak. Omong kosong. Lu Ming minum dengan mata dingin. Ayah. Pada saat ini, suara mendesak terdengar dari udara, dan kemudian, sebuah pita terbang dari kejauhan dengan cepat. Lu Ming melihat ke Streamer. Di Streamer, ada 2 sosok. Salah satunya adalah Lu Yao. Yang lainnya adalah seorang pemuda, sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan pakaian hitam yang kuat, dengan wajah yang tampan dan dingin. Ada bau yang mengerikan di tubuhnya. Uzong, pemuda ini, terlihat seperti pria berusia 178 tahun, sebenarnya adalah pria jempolan di alam Uzong. Duan Mulin, itu Duan Mulin. Ya Tuhan, kamu bisa berjalan di langit. Alam Uzong, Duan Mulin telah menembus alam Uzong. Sungguh, itu benar. Duan Mulin baru berusia 18 tahun. Tuan berusia 18 tahun, ini terlalu mengerikan. Tidak banyak orang di Sekte Pedang Suanyuan sejak zaman kuno. Lu Ming sudah selesai. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar meraung saat melihat pemuda itu. Duan Mulin. Mata Lu Ming bergerak. Yao Er, bantu ayah, bantu ayah. Lu Ming ingin membunuhku. Mendengar suara Lu Yao, Lu Yunxiong tampaknya telah mengambil langkah terakhir untuk menyelamatkan hidupnya dan berteriak putus asa. Sua. Streamer sangat cepat, beberapa tarikan napas, ke sisi ini, di udara tidak jauh dari Lu Ming. Bab 184. Lu Ming, biarkan ayahku pergi. Teriak Lu Yao. Apakah menurutmu membiarkan dia pergi? Itu naif seperti biasanya. Lu Ming berkata dengan senyum tipis. Lu Ming, kamu membunuh rumah harimau putih tanpa alasan. Kamu masih ingin membunuh ayahku sekarang. Apakah kamu tahu kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Biarkan ayahku pergi. Lu Yao menelepon. Dosa, konyol. Lu Yunxiong, bersama dengan keluarga Duanmu, pergi untuk membunuh keluarga Lu aku tanpa alasan apapun, tetapi juga ingin membunuh ibu aku. Sekarang aku ingin membunuhnya. Apa kejahatannya? Lu Ming membalas dengan keras. Apa? Lu Yao terkejut. Jelas, dia tidak tahu tentang perjalanan Lu Yunxiong ke keluarga Lu. Tapi dia hanya sedikit terkejut, dan kemudian kembali ke ekspresi aslinya dan berkata dengan suara dingin, aku tidak peduli, Lu Ming, cepat lepaskan ayahku. Lu Ming, aku mohon, tolong lepaskan aku. Aku salah tentang ini. Tolong tunjukkan belas kasihan. Lu Yunxiong berteriak. Jelas, dia benar-benar takut. Kasihanilah. Haha, Lu Yunxiong, konyol kamu mengatakan ini. Sebelumnya, apakah kamu menunjukkan belas kasihan kepada para tetua inti keluarga Lu? Jika aku tidak datang, apakah kamu akan berbelas kasih kepada ibuku? Suara Lu Ming menjadi semakin acuh tak acuh. Lu Ming, aku ingin menasihati kamu bahwa sebaiknya kamu membiarkannya pergi, dan kemudian berlutut untuk mengaku bersalah. Ini adalah pilihan terbaik kamu. Kalau tidak, aku ingin berbicara dengan Duan Mulin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari langit dan bumi. Duan Mulin membawa tangannya di punggungnya. Napasnya sangat menakjubkan dan wajahnya dingin. Di antara alis, memancarkan tampilan yang tinggi.
Surga dan bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Kamu bawang yang mana? Seberapa besar dunia ini, berapa banyak orang berbakat? Jika kamu memiliki beberapa prestasi, kamu pikir kamu yang pertama di dunia. Itu hanya katak di dasar sumur. Lu Ming menatap Duan Mulin dan berteriak padanya. Di sekitar, yang lain tercengang. Lu Ming berkata Duan Mulin adalah katak di dasar sumur. Mereka berantakan. Apa yang kamu katakan? Wajah Duan Mulin suram. Omong kosong. Aku akan membunuh Lu Yunxiong sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Teriak Lu Ming, lalu menatap Lu Yunxiong dan berkata sambil mencibir, Oke, Lu Yunxiong, sekarang sampai jumpa di jalan. Tidak, Lu Ming, tidak. Aku tidak ingin mati. Tolong. Lu Yunxiong berteriak dengan liar. Matanya penuh kepanikan dan keraguan. Tidak. Teriak Lu Yao. Beraninya kamu. Duan Mulin berteriak. Menyentuh. Lu Ming mencibir. Dia mencengkeram tangannya dengan keras. Telapak tangan peraknya tiba-tiba menutup. Dengan satu sentuhan, Lu Yunxiong dibombardir oleh kekuatan besar dan tiba-tiba pecah. Lu Yunxiong, mati. Ayah. Lu Yao berteriak, lalu menatap Lu Ming dan berteriak, Lu Ming, aku ingin kamu mati. Ledakan. Nafas Duan Mulin lebih keras, wajahnya sangat suram, dan peluang pembunuhan yang menembus tubuhnya seperti substansi. Lu Ming, kamu membuat pilihan yang sangat bodoh. Suara Duan Mulin dingin. Dengan lambaian tangannya, Lu Yao jatuh ke tanah. Mati. Kemudian minum Duan Mulin dan membunuh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming juga minum dan membunuh Duan Mulin. Ayo lakukan, ayo lakukan. Duan Mulin dan Lu Ming siap melakukannya. Seseorang berteriak kegirangan. Duan Mulin, seorang jenius luar biasa dengan bakat luar biasa, terbangun dengan darahnya pada waktu yang sangat awal. Dia tak terkalahkan dan hancur sepanjang jalan. Di antara rekan-rekannya, tidak ada yang menjadi lawannya. Jenius yang menekan darah khusus dikenal sebagai salah satu dari 4 jenius besar sekolah pedang Suanyuan. Selain itu, ia menduduki peringkat pertama di antara 4 talenta hebat. Dia memiliki terlalu banyak penghargaan di sekolah pedang Suanyuan. Dia dianggap mampu melampaui kejeniusan Feng Wuji dalam waktu dekat. Lu Ming, yang bergabung dengan sekolah pedang Suanyuan selama lebih dari setahun, telah menciptakan keajaiban. Raja baru, yang memenangkan daftar medali perunggu pertama di tahun pertama masuknya, memahami potensinya sejak awal di ranah seni bela diri. Sekarang, demi anggota keluarga aku mencoba membunuh rumah harimau putih. Ini adalah karakter tanpa hukum. Namun, 2 karakter seperti itu kini sejalan, menarik perhatian semua orang. Mereka, siapa yang bisa menang? Semua orang menatap. Ledakan. Akhirnya, kedua pria itu bertabrakan di udara. 2 sinar cahaya, 1 perak dan 1 hitam, berkobar di langit dan memenuhi seluruh langit. Sua. Kemudian, kedua suara itu terbang mundur ratusan meter. Ini jauh lebih baik daripada tetua berjubah perak sebelumnya. Mata Lu Ming bergerak. Duan Mulin baru saja menembus wilayah Wuzong untuk waktu yang singkat. Namun, kekuatan tempurnya jauh dari Wuzong biasa. Itu jauh lebih dari kekuatan rata-rata di level yang sama. Hati Duan Mulin juga kaget. Kemudian, membunuh. Kedua pria itu bergegas maju pada saat bersamaan. Serangan teroris, gila ke sisi lain mengalir deras. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua orang itu lalu bertarung selusin jurus. Mengaum. Tiba-tiba, seekor macan tutul hitam muncul dengan petir di sekujur tubuhnya. Ada sudut di kepalanya, berdiri di atas Duan Mulin. Darah, itu darah Duan Mulin, Bijiao Leibao, darah level 7. Dikatakan memiliki darah Jiaolong, yang sangat kuat. Seseorang berteriak. Pemotongan pedang guntur hari besar. Duan Mulin mengeluarkan darah, lalu meraung, dan pedangnya dipotong. Bilah tak berujung muncul dan memadat menjadi matahari besar. Matahari mengambang, dan kekuatannya tidak terbatas. Dia meniup ke arah Lu Ming dengan pedangnya yang menakutkan. Seni bela diri tingkat prefektur, ini adalah seni bela diri tingkat prefektur. Seseorang berteriak. Serigala perak melolong di bulan. Mata Lu Ming bergerak, dan kemudian dia mengaum, seperti Raja Serigala. Kemudian serigala perak besar muncul. Serigala raksasa, sebesar gunung, meraung ke langit. Kemudian, bulan purnama muncul di atas mulut besar serigala perak. Bulan purnama menyebarkan cahaya tak berujung, menuju ledakan Duan Mulin. Ini adalah kekuatan sihir Raja Iblis Serigala Perak, yang terkandung dalam roh binatang itu. Lu Ming dapat menggunakannya sebentar. Matahari, bulan purnama, bertemu di udara, meledakkan gelombang udara tanpa akhir. Antara langit dan bumi, ada kekacauan dan kekuatan. Antara matahari dan bulan purnama,
kolom cahaya muncul dari langit, dan awan putih di langit pecah melalui lubang besar. Semua orang menganga ke langit, memandangi matahari dan bulan purnama, memandangi kedua pemuda itu. Pecahkan untukku. Duan Mulin mengaum. Kamu jauh dari itu. Akulah yang menghancurkanmu. Oh. Lu Ming meraung seperti serigala. Cahaya perak di tubuhnya sangat kaya, seperti substansi. Aku tidak tahu. Tubuh Lu Ming, di bawah tekanan yang semakin banyak, mulai mengeluarkan suara mengintip. Seluruh tubuh Lu Ming mengirimkan semburan rasa sakit yang merobek, dan pori-pori tubuhnya bahkan meresap dengan butiran darah halus. Namun, Lu Ming benar-benar mengabaikannya, dan dengan marah mendesak semangat binatang itu. Oh! Di langit, serigala perak sebesar gunung meraung, bulan purnama, cahaya berubah lebih terang. Ledakan. Matahari ditekan, cahaya dengan cepat menjadi gelap, dan menjadi terhuyung-huyung. Ledakan. Lalu terdengar raungan, dan matahari bergoyang, lalu meledak. Duan Mulin kaget dan jatuh ke tanah seperti cangkang. Pada saat yang sama, dia memuntahkan darah. Duan Mulin terluka dan dikalahkan. Ada keributan. Bab 185. Tuduhanmu, seorang jenius, masih dikalahkan oleh Tuen Musi. Meskipun Lu Ming adalah perpaduan dari roh Raja Iblis, bukan kekuatannya sendiri, tapi ini cukup mengejutkan orang. Karena bisa mengintegrasikan dan menggunakan roh Raja Iblis adalah keajaiban tersendiri, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Jenius yang luar biasa, tapi itu hanya prestasi kecil, anak picik. Sekarang aku akan membunuhmu. Lu Ming meraung, tubuhnya terbungkus cahaya perak yang kuat, dan membunuh Duan Mulin. Seluruh hadirin tercengang. Lu Ming ingin membunuh Duan Mulin. Perlu kita ketahui bahwa Duan Mulin dianggap sebagai anak harapan oleh keluarga Duanmu, yang merupakan harapan kebangkitan keluarga Duanmu. Tidak apa-apa membunuh orang lain, tetapi jika Duan Mulin terbunuh, keluarga Duanmu tidak akan pernah mati. Namun, Lu Ming sangat tegas di matanya dan sangat ingin membunuh Duan Mulin. Ledakan. Bulan purnama perak menyebarkan kecemerlangan tak berujung, setiap sinar cahaya, seperti tombak, menuju kota Duan Mulin untuk membunuh. Lu Ming, apakah kamu berani? Sebelum itu tetua jubah perak keluarga Duanmu terlepas dari cederanya, tergila-gila pada Lu Ming. Tenda pisau yang cerah, tiba-tiba terpotong, tetapi, bertemu dengan kecemerlangan bulan purnama, itu menghilang. Penatua tidak bisa melawan balik dengan satu gerakan. Lu Ming terus membunuh Duan Mulin. Binatang jahat, berani. Pada saat ini, antara langit dan bumi, tiba-tiba terdengar minuman besar. Suara bersorak, langit dan bumi mengaum, tekanan yang kuat hingga ekstrim meledak dari langit. Banyak murid lemah dari 4 akademi langsung memuntahkan darah, wajah mereka pucat, dan mereka semua tergeletak di tanah. Kemudian, di atas langit, awan bergulung, sebuah tangan besar keluar dari awan, menuju Lu Ming untuk meraih. Presiden Rumah Harimau Putih adalah Presiden Rumah Harimau Putih. Seseorang berteriak. Ledakan. Presiden Akademi Harimau Putih terlalu kuat. Meskipun dia berada di ranah Wuzong, dia jauh lebih kuat dari sesepuh berjubah perak atau Duan Mulin sebelumnya. Tangan besar masih tinggi di langit, gempa bumi kecil, kekuatan dahsyat dan luar biasa muncul, menderu ke daratan. Menyentuh. Ini seperti gelembung perak yang menghilang dalam sebulan. Serigala perak meraung, tapi juga berlari untuk menghancurkannya. Tubuh Lu Ming bergetar, memuntahkan darah, dan mundur dengan liar. Namun, telapak tangan besar itu terus menekan Lu Ming, yang sangat cepat. Lu Ming benar-benar berada dalam bayang-bayang telapak tangan raksasa, yang sulit dihindari. Duanmu menghancurkan pasukan. Sebagai kepala akademi, kamu bahkan menyerang murid yang lebih muda. Kenapa kamu tidak ingin tidak tahu malu? Saat ini, raungan sengit datang dari selatan. Pada saat yang sama, cahaya pedang melintasi kekosongan dan menebas tangan besar itu. Cahaya pedang bertabrakan dengan tangan besar, dan langsung menghancurkan tangan besar itu. Kemudian terus terbang dan memotong awan di langit. Apendiks yang meradang. Di awan, terdengar suara gemuruh, dan kemudian cahaya pisau yang mengerikan melintas. Ledakan. Energi menyapu, awan menghilang, menampakkan sosok di dalamnya. Itu adalah Presiden Akademi Macan Putih yang menghancurkan pasukan dengan Duanmu. Di selatan, sesosok muncul, tetapi itu adalah Yan Lan, Presiden Rumah Sakit Su. Presiden kedua rumah sakit saling berhadapan dari jauh, dan napas mereka berpotongan. Antara langit dan bumi, tekanan besar menyebar. Lu Ming, kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Di bawah, Duan Mulin mengaum, rambut panjang menari, napas seperti sihir, mesin pembunuh kayasat. Dia terluka oleh Lu Ming di hadapan publik. Ini sangat memalukan baginya. Dia harus memotong Lu Ming ke pedang. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi keluar, dan Duan Mulin dipenuhi dengan cahaya darah yang kuat.
Kemudian, seekor naga keluar dari Duan Mulin. Naga ini panjangnya lebih dari 10 meter. Ia memiliki 4 cakar di perutnya. Itu ditutupi dengan sisik hitam. Pada timbangan, petir terus berenang, dan nafas seperti raja menyebar. Hal yang paling menarik perhatian adalah adanya 2 cakra pada naga hitam tersebut, dan cakra ini tidak berwarna darah, melainkan berwarna perak. 2 cakra perak. Di tempat kejadian, hampir semua orang terkejut, lalu meraung, darah tingkat raja, ini darah tingkat raja. Terlebih lagi, ini adalah darah tingkat raja tingkat kedua. Darah kebangkitan kedua Duan Mulin sebenarnya adalah darah tingkat raja tingkat kedua. Sungguh menakjubkan. Iblis, iblis, masa depan Raja Wu diharapkan. Kebanyakan dari mereka tidak bisa menahan teriakan. Dalam proses menerobos Rana Wuzong dari Zhou, seorang ahli bela diri yang hebat, akan terjadi proses nirwana. Proses ini dapat membangkitkan darah untuk kedua kalinya dan membangkitkan jenis darah kedua. Secara umum, tingkat darah kebangkitan kedua lebih tinggi daripada kebangkitan pertama. Adapun tinggi atau rendahnya, sama sekali tidak pasti. Itu tergantung pada potensi dan akumulasi pribadi. Ini adalah nirwana yang nyata. Beberapa seni bela diri terbangun ke tingkat darah yang lebih tinggi untuk pertama kalinya, tetapi mereka dapat membangkitkan tingkat darah yang sangat tinggi di tingkat kedua, yang membuat mereka melambung ke langit dan menjadi kuat yang terkenal di dunia. Untuk beberapa prajurit, level darah dari kebangkitan pertama sangat tinggi, tetapi level darah dari kebangkitan kedua mungkin hanya 1 tingkat lebih tinggi dari yang pertama kali. Kemudian, dia akan dikejar dan bahkan dilampaui oleh orang lain. Secara umum, ada nama untuk pembuluh darah tingkat 9, yang disebut pembuluh darah tingkat kipas. Cakra berwarna merah darah. Ada juga kadar darah di atas darah tingkat kipas, yang disebut darah tingkat raja. Pembuluh darah tingkat raja juga dibagi menjadi 9 tingkat. Cakra berwarna perak, yang lebih kuat dari pembuluh darah biasa. Aku tidak tahu apakah itu lebih kuat atau lebih kecil. Tidak peduli kecepatan latihan, atau peningkatan kekuatan tempur, tidak sebanding dengan level darah manapun. Dikatakan bahwa ada sejenis darah di atas darah tingkat raja, yang disebut darah tingkat dewa. Namun, darah level ini hanyalah legenda, yang langka di dunia. Darah kebangkitan kedua Duan Mulin sebenarnya adalah darah tingkat raja tingkat kedua, yang sungguh menakjubkan. Tahukah kamu, darah kebangkitan kedua kebanyakan orang, level tertinggi hanya 9, semua darah level, bisa mencapai darah level raja, sangat sedikit, tidak ada 1 dari 10.000. Duan Mulin meletus menjadi pembuluh darah tingkat raja, yang meningkatkan napasnya ke puncak. Pemotongan pedang guntur hari besar. Duan Mulin mengaum, pedang memotong kehampaan, dan bila tak berujung mengembun menjadi matahari. Matahari ini 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Serigala perak melolong di bulan. Luming meraung, dan kekuatan roh binatang di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Serigala perak lainnya muncul dan meraung ke langit. Bulan purnama perak muncul, lebih terang dari sebelumnya. Ledakan. Sekali lagi, matahari dan bulan bertabrakan di langit. Kecemerlangan tak berujung berdifusi, ruang seakan ingin hancur berkeping-keping, tak henti-hentinya berguncang. Bunuh aku, bunuh. Duan Mulin meraung dengan liar, dan semangat kemarahan yang sebenarnya terus mengalir keluar. Namun, Luming juga mengubah kekuatan roh binatang menjadi ekstrim. Klik, klik, klik. Tubuh Luming terus-menerus terdengar seperti suara kacang goreng. Tulangnya bergetar, ototnya menggeliat, dan pori-porinya terus-menerus diresapi darah dan air. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. 186. Telan untukku. Luming mengendalikan pembuluh darah dengan seluruh kekuatannya, menelan kekuatan sobek dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan menelan yang mengerikan ada di sekujur tubuhnya, untuk menghindari diledakkan oleh kekuatan roh binatang. Namun, setelah beberapa pertempuran, tubuh Luming masih terluka parah. Menderu tanpa henti, matahari dan bulan di langit saling memantulkan satu sama lain, semua mata orang tertuju pada 2 pemuda di udara. Namun, kedua presiden rumah Harimau Putih dan rumah Mawar itu saling berhadapan, dan tidak ada yang bisa campur tangan. Sua, sua. Di langit, ada aliran terus-menerus berkedip, sesepuh jubah perak muncul di udara. Pada awalnya, mereka adalah tetua berjubah perak dari Akademi Macan Putih. Segera setelah itu, para tetua berjubah perak dari Aula Zuk, bahkan Aula Qinglong dan Akademi Xuanwu, muncul di udara. Ada lebih dari 20 tetua berjubah perak dengan 4 halaman. Ledakan. Pada saat ini, matahari dan bulan di langit bertabrakan, menjadi energi yang tersebar di udara. Membunuh. Membunuh. 2 orang mengaum bersama, membunuh kesempatan seperti air pasang, menuju satu sama lain untuk membunuh dan pergi. Geng pedang dan cahaya tombak, melintasi langit, menghancurkan langit untuk membunuh. Sosok kedua pria di udara terus membunuh, perang sangat sengit. Di bawah, Lu Yaolin lengleng melihat ke langit, matanya penuh dengan warna yang luar biasa.
Lu Ming, yang dulunya lemah dan sakit dan tidak bisa berlatih, telah berkembang ke tahap ini. Dia tidak bisa menerimanya, dan dia tidak bisa. Hanya dengan bantuan kekuatan eksternal. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan saudara Lin. Saudara Lin 100 atau 1000 kali lebih baik darinya. Lu Yao terus-menerus menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Lu Ming. Kakak Lu Ming. Saat ini, Mulan, Feng Wu, Pang Xi, dan orang lain bergegas datang, dan kemudian lebih banyak orang datang untuk mendapatkan berita. Misalnya Zhang Muyun, Geng Duan dan lainnya. Setelah datang, dia berdiri di satu sisi dan melihat ke udara dengan kaget. Pertarungan antara Duan Lin dan Lu Lin masih sulit. Bersama-sama, aku membunuh binatang kecil Lu Ming, yang membunuh puluhan ahli dari keluarga Duanmu. Seorang tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu meraung. Siapa berani? Aku minum banyak api, dan roh pedang membubung ke langit. Tetua berjubah perak lainnya di halaman Zuk juga terengah-engah dan bergegas maju. Yan Lan, Lu Ming membantai tetua keluarganya. Kamu berani menutupinya. Duanmu menghancurkan tentara dan minuman. Penyebab masalah ini belum diklarifikasi. Aku yakin Lu Ming tidak akan melakukan hal seperti itu sesuka hati. Pasti ada alasannya. Apendiks yang meradang tidak membiarkan sedikit pun. Aku tidak peduli apa alasannya. Itu adalah fakta bahwa Lu Ming membantai teman-teman sekelasnya dan membunuh keluarga Duanmuku. Cukup, dia harus mati hari ini. Suara Duanmu menghancurkan pasukan sangat dingin. Kalau begitu cobalah. Dingin untuk diminum. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, perang sengit akan segera pecah. Cukup. Pada saat ini, suara samar terdengar dari kedalaman sekte pedang Suanyuan, tidak marah. Menguasai. Yan Lan, Duanmu menghancurkan pasukan, dan wajah para tetua berjubah perak itu berubah. Sua, sua. 4 lampu menembus kehampaan, dan seketika muncul di langit di atas alun-alun, 4 sosok muncul. Pemimpinnya adalah Lin Sui, pemimpin sekolah pedang Suanyuan. Semuanya mengenakan jubah emas, dan mereka diikuti oleh ketiga tetua. Begitu pemimpin sekte pedang Suanyuan muncul, dia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan lembut muncul dan bergegas ke Lu Ming dan Duan Mulin yang sedang bertarung. Serangan kedua pria itu menghilang secara tak terlihat, tubuh seolah didorong oleh sesuatu, mundur dan mundur. Kepala sekolah, tolong jangan hentikan aku, biarkan aku membunuh bajingan ini. Duan Mulin mengaum, dan tubuhnya penuh dengan pembunuhan. Kamu pikir aku akan takut padamu, kamu sampah yang sombong. Siapa yang membunuh siapa yang tidak yakin? Kamu benar-benar mengira kamu jenius, di mataku, kamu adalah sampah. Lu Ming membalas dengan dingin. Bajingan, hancurkan, aku akan membunuhmu. Duan Mulin mengaum. Cukup. Pemimpin sekte pedang Suanyuan sekali lagi memberikan minuman ringan. Minuman itu tampak ringan, tetapi terdengar di telinga Lu Ming dan Duan Mulin, seperti guntur. Wajah mereka berubah dan mereka tidak berbicara. Kepala sekolah, kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Lu Ming, binatang jahat, pertama-tama membunuh lusinan orang di keluarga Duanmu kami, dan kemudian dengan berani membunuh Akademi Harimau Putih. Di hadapan publik, dia membunuh lebih dari selusin ahli di divisi seni bela diri Akademi Harimau Putih, dan bahkan kepala tetua. Dia sangat memberontak dan gila sehingga dia harus mati. Tolong biarkan aku membunuhnya sendiri. Duanmu menghancurkan pasukan dan memberi hormat kepada pemimpin. Duanmu menghancurkan tentara. Jangan tutupi topimu di sini. Sudah kubilang, cari tahu dulu kenapa. Yan Lan juga mengepalkan tinjunya, lalu menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, apa yang terjadi? Sebelumnya, apakah kamu membunuh lusinan anggota keluarga Duanmu? Kata Yan Lan sebelumnya, tentu saja mengacu pada rumah sakit Harimau Putih sebelumnya. Tidak buruk. Lu Ming mengakui secara langsung. Pidato ini, penuh kegaduhan, Duanmu membuat tentara senang, Yan Lan mengejutkan. Dan Mulan dan yang lainnya menunjukkan sedikit urgensi. Duanmu menghancurkan pasukan dan berkata, kepala sekolah, lihat, Lu Ming sendiri telah mengakuinya. Aku mengakuinya, tapi tidakkah kamu bertanya di mana aku membunuhnya? Lu Ming mencibir. Dimanapun kamu membunuhnya, itu adalah fakta bahwa kamu membunuh anggota keluarga Duanmu aku. Haha. Lu Ming mencibir dan terlalu malas untuk menerobos pasukan dengan seekor burung. Dia berkata, di bawah kepemimpinan Lu Yunxiong, keluargaku, keluarga Lu dan keluarga Duanmu membunuh keluarga Lu dan ibuku. Haruskah orang-orang ini dibunuh? Lu Ming tidak mengatakannya kepada keluarga Duanmu, tetapi kepada orang lain di 4 yard dan pemimpinnya. Apakah ada hal seperti itu? Seluruh penonton terkejut dan mengalihkan pandangan mereka ke Duanmu untuk menghancurkan pasukan. Kebencian, Duanmu menghancurkan pasukan. Keluarga Duanmu memiliki hak yang sangat besar. Tidak sebaik binatang untuk melukai anggota keluarga murid kita tanpa izin.
Jika itu aku akan membunuhnya juga. Usus buntu dan rambut semuanya adalah Zhang, memelototi ujung kayu untuk menghancurkan pasukan. Omong kosong, Lu Ming, kamu tidak masuk akal, memfitnah keluarga Duanmu, sial. Duanmu menghancurkan pasukan dan meraung. Fitnah. Mayat murid keluarga Duanmu kamu masih terbaring di keluarga Lu aku. Apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Lu Ming mencibir. Duanmu menghancurkan pasukan, wajahnya sedikit jelek, dan dia berkata, bahkan jika ada hal seperti itu, mungkin mereka mempercayai rumor dan disihir. Jika kamu mengetahui situasinya, kamu harus melapor kembali ke Zhongmen pertama. Secara alami, Zhongmen akan menyelidiki, tetapi kamu melakukannya sendiri dan membunuh mereka. Ini benar-benar membunuh. Hahaha. Ketika ditanya tentang hal ini, Lu Ming tertawa dan kemudian berkata, Duanmu menghancurkan tentara. Apakah kamu bermaksud membiarkan aku tidak peduli dengan hidup dan mati keluarga aku, membiarkan orang-orang dari keluarga Duanmu membunuh aku, keluarga Lu dan keluarga aku? Ibu, dan aku akan melaporkan kepada kamu terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan apakah kepala kamu ditendang oleh keledai, atau IQ kamu hanya seperti ini. Suara menghina Lu Ming menyebar ke seluruh penonton seperti badai. Semua orang yang hadir tersentak, tapi Lu Ming berani memarahi Duanmu karena melanggar tentara. Kata Duanmu menghancurkan pasukan, dan kepalanya diinjak oleh seekor keledai. Beraninya kamu. Binatang kecil, kamu apa yang kamu katakan? Seluruh tubuh Duanmu bergetar dan wajah lamanya memerah. Bab 187. Hahaha, omelan yang bagus, omelan yang bagus. Orang tua ini ditendang kepalanya oleh seekor keledai. Dia tertawa terbahak-bahak. Tuan, kamu dapat melihat bahwa putra ini sangat tidak sopan. Kamu dapat melihat betapa rendah karakternya. Membiarkannya hidup di dunia adalah bencana. Kita harus membunuhnya hari ini. Duanmu menghancurkan pasukan dan kemudian menjadi pemimpin. Lu Ming, pemimpin sekte pedang Suanyuan, mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa Lu Ming adalah talenta terbaik. Bagaimana dia bisa membuka mulut ini jika dia ingin membunuhnya? Tapi, jangan bunuh, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya ke keluarga Duanmu? Kepala sekolah, Lu Ming membunuh 35 master seni bela diri di Akademi Harimau Putih, 15 dari mereka, dan bahkan kepala tetua Jiu Chong. Semua orang ini adalah elit sekte pedang Suanyuan. Mereka mengabdi pada sekte tersebut, tetapi mereka mati di tangan generasi murid yang lebih muda. Jika kamu tidak membunuh Lu Ming, aku khawatir itu akan mengerikan. Ya, kepala sekolah, meskipun orang-orang itu salah sebelumnya, tetapi lebih dari 10 ahli bela diri besar di belakang hanya ingin menjaga rumah Harimau Putih dan menjaga klan. Ada apa? Tapi dia dibunuh tanpa ampun. Lu Ming harus terbunuh. Beberapa tetua berjubah perak dari rumah Harimau Putih juga pergi ke depan. Mata orang tidak bisa menahan diri untuk melihat alun-alun. Di sana, selusin mayat tergeletak, darahnya belum kering. Yan Lan mengerutkan kening dengan erat. Masuk akal bagi orang-orang itu untuk menyerbu keluarga Lu dan membunuh mereka oleh Lu Ming. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa masa lalu sudah berakhir. Mereka mencegah aku membunuh pembunuh yang sebenarnya. Aku mengingatkan mereka bahwa mereka menginginkannya. Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, konyol, Lu Ming, menurut perkataanmu, jika pemimpin memblokirmu, apakah kamu akan membunuh pemimpin itu? Duanmu menghancurkan pasukan dan tertawa. Lu Ming mengerutkan kening dan tidak berbicara, yang tidak bisa dia bantah. Itu semua disebabkan oleh orang-orang dari keluarga Duanmu. Lu Ming juga berusaha melindungi keluarganya dan ibunya. Ketika dia sedang terburu-buru, dia lebih menekankannya. Itu sifat manusia. Itu bisa dimaafkan. Dia tidak bersalah atas kematian. Lubang usus buntu yang meradang. Yan Lan, apakah kamu menutupi Lu Ming? Duanmu merusak jalan tentara. Tidak buruk. Peradangan usus buntu ditentukan. Ayo bertarung hari ini dan lihat berapa lama kamu bisa melindungi Lu Ming. Duanmu menghancurkan pasukan dan mengaum. Ledakan. Duanmu menghancurkan pasukan dan nafas Yan Lan pecah, bertarung di udara, meraung. Kepala sekolah mengerutkan kening. Hancurkan tentara, hentikan. Sebuah suara tua terdengar, kemudian, kilatan emas, seorang lelaki tua berambut abu-abu, bersandar pada kruk, muncul di udara. Pria tua itu, yang mengenakan jubah emas, jelas adalah seorang penatua berjubah emas. Ayah, bagaimana kamu keluar? Melihat lelaki tua itu, Duanmu mematahkan pasukan dan berseru. Yang lainnya terkejut. Pria ini, apakah ayah Duanmu? Ini dalam masalah. Dia bergumam dan mengerutkan kening. Di bawah, mata Mulan juga sangat khawatir. Duanmu Changhai, ayah Duanmu yang menghancurkan tentara, adalah kepala keluarga Duanmu generasi sebelumnya dan presiden Akademi Macan Putih.
Meskipun dia adalah sesepuh berjubah emas dari Sekte Pedang Suanyuan, kultivasinya sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi, yang berada di luar rata-rata sesepuh jubah emas. Dikatakan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah ditutup untuk belajar dengan giat, untuk menembus alam tertinggi para raja, tetapi sekarang dia tidak lulus. Lihat Patriark Tua. Semua anggota keluarga Duanmu maju untuk memberi hormat. Hai Lao, bagaimana kamu keluar dari bea cukai? Untuk masalah ini, apakah itu akan mengganggumu? Wajah kepala sekolah sedikit berubah, lalu dia berkata sambil tersenyum. Duanmu Changhai menunjukkan senyum layu dan berkata, kepala sekolah, jika aku tidak keluar dari tulang tua ini, semua orang dari keluarga Duanmu aku akan dibunuh. Wajah kepala sekolah berubah sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum, kata-kata lelaki tua itu berat. Mengapa demikian? Aku pernah mendengar tentang ini. Pertama-tama, keluarga Duanmu aku juga salah dan disihir oleh orang lain. Tapi Luming sangat kejam sehingga dia tidak hanya membunuh mereka semua, tetapi juga membunuh lebih dari selusin ahli seni bela diri yang hebat. Di Akademi Macan Putih, masalah ini tidak akan pernah bisa diabaikan. Hukuman mati dapat dihindari dan kejahatan hidup sulit untuk diloloskan. Aku menyarankan agar dia dikeluarkan dari klan. Jalan Duanmu Changhai. Mustahil. Kami dengan tegas menentangnya. Orang tua ini sangat pintar sehingga dia mengusir Luming dari klan. Tanpa perlindungan klan, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk memburu Luming. Mata Mulan penuh kecemasan. Hai Lao, Luming, putra ini, masih muda dan mudah diburu, tetapi tidak untuk diusir dari klan. Jalan utama. Haha, kepala sekolah, tampaknya kamu masih menghargai bakat, tetapi kamu juga dapat melihat bahwa Luming, putranya, secara paksa diintegrasikan ke dalam roh Raja Iblis, bahkan jika dia mendapatkan kekuatan untuk sementara, yayasannya telah ditinggalkan, dan dia tidak lagi jenius, tapi orang cacat. Duanmu Changhai tertawa. Pemimpin itu mengerutkan kening dan merenung. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan keluarga Duanmu. Luming hanyalah balas dendam untuk kerabatnya. Banyak murid muda harus berada di pihak Luming. Jika Luming dikeluarkan dari sekte seperti ini, aku khawatir banyak murid akan berhati dingin. Melihat keraguan-raguan kepala sekolah, wajah Duanmu Changhai berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata perlahan, kepala sekolah, keluarga Duanmu aku telah didedikasikan untuk sekte pedang Suanyuan selama ribuan tahun. Hari ini, seorang murid yang lebih muda telah membunuh begitu banyak orang. Jika dia tidak dikeluarkan dari sekte tersebut, biarkan aku meninggalkan keluarga Duanmu. Ledakan. Kalimat ini, seperti petir, meledak di benak orang-orang, menyebabkan keterkejutan. Ancaman, ini ancaman buah merah, Duanmu Changhai mengajak seluruh keluarga Duanmu untuk mengancam pemimpinnya. Berarti, tak tahu malu. Pangsi, Mulan dan yang lainnya meraung. Wajah kepala sekolah sangat berubah, dan dia berkata, Hai Lao, ini terlalu berlebihan. Meskipun demikian, pemimpin harus memperhatikannya. Selama bertahun-tahun, keluarga Duanmu menjadi semakin kuat, dan seluruh rumah harimau putih hampir menjadi dunia keluarga Duanmu. Jika keluarga Duanmu hilang, maka sekolah pedang Suanyuan pasti sangat lemah. Sebagai seorang pemimpin, dia harus diperlakukan dengan serius. Sialan, Pak Tua. Yanlan mengepalkan tinjunya. Duanmu menghancurkan tentara dan anggota keluarga Duanmu lainnya mencibir di dalam hati. Dengan cara ini, bagaimana Luming bisa menghindari perampokan ini? Duanmu Changhai selesai, dengan sedikit kecanggihan di mulutnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menunggu jawaban pemimpin. Setelah berpikir sejenak, pemimpin itu menarik napas, matanya berkilat, dia menatap Luming, dan berkata perlahan, Luming, meskipun ada alasan untuk kejadian ini, kamu membunuh puluhan orang di rumah harimau putih. Semuanya bersaudara. Ini kejahatan besar. Suara agung sang pemimpin menyebar ke seluruh penonton. Guru, tidak. Apendiks yang meradang meraung. Puan, ada apa dengan balas dendam Luming untuk kerabatnya? Apa kejahatannya? Teriak Mulan juga. Jika demikian, akankah keluarga Duanmu dapat membunuh kerabat kita, dan kita tidak akan dapat membalas dendam? Kebenaran macam apa ini? Pangsi pun meraung, suaranya mengejutkan penonton. Mata banyak murid berkilat, dan jelas setuju dengan Pangsi. Sombong, kamu berani mempertanyakan niat pemimpin, ketika dosa yang sama. Duanmu menghancurkan pasukan dan meraung, dan suara itu menggelinding. Mulan dan Pangsi kaget dan wajah mereka berubah drastis. Bab 188. Duanmu menghancurkan tentara. Apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu untuk generasi muda? Yanlan menatap Duanmu dan menghancurkan pasukan. Dekan. Tiba-tiba, Luming minum banyak. Yanlan menatap Luming. Mata orang lain juga menatap Luming. Luming memberi hormat kepada Yanlan dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Kemudian, Luming memandang Mulan dan yang lainnya dan berkata,
kakak bela diri Mulan, batu besar, tarian angin, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Aku sudah memahami masalah ini di hati aku. Setelah mengatakan ini, Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Arti pemimpin sangat jelas. Arti selanjutnya adalah dia harus diusir dari klan. Itu tidak cukup. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan, semuanya masih soal kekuatan. Kekuatannya terlalu lemah. Jika dia sangat kuat dan melampaui keluarga Duanmu, bagaimana mungkin pemimpin sekolah pedang Suanyuan memiliki arti ini? Bagaimana cara menghukumnya? Bahkan jika keluarga Duanmu dihancurkan, pemimpin sekte pedang Suanyuan tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Meski dalam kurun waktu ini, ia menunjukkan bakat super yang tak tertandingi. Tapi, barusan, dia masih muda, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Akankah itu menghilang seperti meteor? Ada terlalu banyak contoh di dunia. Selain itu, Duan Mulin juga seorang jenius yang luar biasa. Sekarang dia membangunkan darah raja tingkat kedua. Pada usia 18 tahun, dia telah menembus wilayah Wuzong, dan masa depan Raja Wu dapat diharapkan. Di mata banyak orang, masa depan Duan Mulin pasti lebih kuat dari Lu Ming. Oleh karena itu, secara keseluruhan nilai dan bobot Lu Ming jauh dari keluarga Duanmu, sehingga pemimpin pada akhirnya akan memilih keluarga Duanmu. Ini adalah kenyataannya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya, lalu dengan senyum tipis, dia menatap pemimpin sekte pedang Suanyuan. Sebuah suara yang jelas keluar, Tuan Lin, hari ini, aku, Lu Ming, baru saja keluar dari sekolah pedang Suanyuan. Suaranya tenang dan acuh tak acuh, yang membuat semua orang merasa kaget. Lu Ming, dia ingin keluar dari sekolah pedang Suanyuan atas inisiatifnya sendiri. Lu Ming, tidak. Teriak Mulan. Kakak Lu Ming. Pangsi menggertakkan giginya dan matanya terbuka lebar. Sayang. Zhang Wuyun, Geng Duan, dan yang lainnya menghela nafas. Banyak murid keluarga Duanmu tertawa. Duanmu Changhai, Duanmu mematahkan wajah tentara, menunjukkan cibiran. Kakak perempuan Mulan, batu besar, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku sudah memutuskan. Lebih baik berhenti sendiri daripada diusir dari klan. Sayang. Pemimpin Lin Sui menghela nafas dan kemudian berkata, Lu Ming, aku berjanji kepada kamu bahwa tidak ada yang berani menyentuh mereka lagi. Aku akan menjamin keselamatan mereka selama 10 tahun. Penatua Yue. Lin Sui minum dengan ringan. Aku tua. Di belakang Lin Sui, seorang tetua berjubah emas memegang tinjunya. Kamu bisa segera mulai, duduk di kota Fenghuo selama 10 tahun dan menjaga keamanan keluarga Lu selama 10 tahun. Siapapun yang ingin memindahkan keluarga Lu akan dibunuh. Lin Sui memerintahkan. Ya. Tetua berjubah emas melemparkan tinjunya, lalu tubuhnya bergerak dan berubah menjadi pita dan menghilang ke langit. Mata tua Duanmu Changhai sedikit menyipit, secercah cahaya melintas. Dan Duanmu mematahkan wajah tentara, beberapa jelek. Jelas, langkah Lin Sui adalah untuk menjaga dari keluarga Duanmu. Terima kasih, Tuan Lin. Lu Ming maju, mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah ucapan terima kasih yang tulus. Dia mengkhawatirkan keluarga Lu dan ibunya, tapi sekarang dia tidak membutuhkannya. Ada sesepuh berjubah emas yang menjaganya. Dalam 10 tahun ke depan, keluarga Lu akan benar-benar aman. Lu Ming, maafkan aku. Sebagai pemimpin sekolah pedang Suanyuan, aku harus mempertimbangkannya untuk sekolah pedang Suanyuan. Lin Sui menghela nafas dan berdering di telinga Lu Ming. Tentu saja, itu suaranya. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Lu Ming mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, terbang ke usus buntu yang meradang. Salut, Cara, Din, Lu Ming, terima kasih atas bantuan kamu. Lu Ming, nyatanya, kamu tidak harus seperti ini. Bahkan jika aku melawan kehidupan lama ini, aku bisa melindungimu. Radang usus buntu. Kebaikan besar Presiden, Lu Ming Ming dalam pikiran. Memberi hormat lagi, Lu Ming bergerak dan mendatangi Mulan dan sisi mereka. Lu Ming. Kakak laki-laki Lu Ming. Mulan dan mereka, satu persatu, berteriak. Di mata mereka, mereka marah dan tidak mau menyerah. Jaga dirimu, semuanya. Aku akan kembali untuk menemuimu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kakak laki-laki Lu Ming, jika kamu keluar dari sekte, aku akan mengikutimu, dan aku tidak akan tinggal. Pang Si meraung. Dasi, apa yang kamu bicarakan? Berlatih dengan baik di sekolah pedang Suanyuan. Dengan bakatmu, kamu akan mencapai sesuatu di masa depan. Jangan mengecewakan orang tuamu. Lu Mingdao sangat hangat di hatinya. Di sekolah pedang Suanyuan, panen terbaiknya adalah mendapatkan beberapa teman yang tulus. Tapi. Mata Pang Si merah dan tinjunya terkepal. Tapi apa? Berlatih keras, dan kita akan berkumpul lagi di masa depan, dan bersenang-senang bersama.
Luming menepuk bahu Pangsi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pangsi mengatupkan giginya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Luming, kamu keluar dari Sekte Pedang Suanyuan. Hati-hati, keluarga Duanmu tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Mulan memperingatkan, mata penuh kekhawatiran. Luming mengangguk. Tentu saja, dia tahu itu. Dia dan keluarga Duanmu telah abadi sejak lama. Tiba-tiba, Luming tersenyum dan berbaring di telinga Mulan dan berkata, kakak bela diri Mulan, jangan lupa bahwa kamu masih berutang hadiah kepadaku. Lain kali aku bertemu, aku akan meminta hadiah. Dengan itu, dia mengendus berat. Mulan tersipu dan berbisik, selama kamu bisa hidup, semuanya mudah untuk dibicarakan. Semuanya bisa dinegosiasikan. Apakah itu menyeratkan sesuatu? Hati Luming berdebar. Kemudian, sambil tersenyum, dia berbalik. Luming, hati-hati. Zhang Muyun melangkah keluar dan mengepalkan tinjunya ke Luming. Luming, hati-hati. Setelah itu, Ling Kong, Duan Gang, Zhuo Yirong, Cheng Feiluan dan yang lainnya keluar dan memeluk Luming. Haha, jaga dirimu. Minum bersama lain kali. Luming tertawa dan berani serta terus terang. Lain kali kamu minum, dan lain kali. Luming, aku akan membunuhmu. Mata Duan Mulin dingin, dan suaranya penuh dengan motif dan cincin pembunuhan. Luming berbalik dan menatap Duan Mulin dengan cibiran di wajahnya dan berkata, Duan Mulin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu jenius? Aku, Luming, bersumpah hari ini bahwa dalam 2 tahun, aku akan mengambil kepalamu dengan kekuatanku sendiri. Haha, konyol, dengan kekuatanmu sendiri. Aku tidak akan menjadi lawanku seumur hidup. Duan Mulin menunjukkan senyum sinis, penuh penghinaan. Selain itu, kamu punya kehidupan untuk dijalani. Mari kita bicarakan. Liner, dia hanya kecanduan mulutnya. Dia memaksakan dirinya ke dalam roh Raja Iblis, dan segera dia akan menjadi orang buangan. Dia pada akhirnya. Duanmu menghancurkan pasukan dan mencibir. Apakah itu? Orang tua, tunggu saja. Hari ini aku bisa membunuh lusinan keluarga Duanmu. Di masa depan, aku akan memusnahkan keluarga Duanmu dengan tombak di tanganku. Setelah mengatakan itu, Luming tertawa dan berjalan selangkah demi selangkah di udara, berangkat ke Sekte Pedang Suanyuan. Di bawah sinar matahari, punggung muda Luming penuh dengan kepercayaan diri, ketekunan, pantang menyerah, dan bersumpah untuk menembus langit. Adegan ini, momen ini, punggung ini, tercermin dalam pikiran semua orang. Dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun, bahkan seumur hidup, kita tidak akan pernah lupa. Bab 189. Luming, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Kamu akan dapat menciptakan keajaiban dan menurunkan keluarga Duanmu di masa depan. Bahasa ringan Muran. Tarian angin juga penuh dengan kerumitan. Melihat Luming pergi, pemuda seusianya ini bergabung dengan sekolah pedang Suanyuan bersamanya dan berpartisipasi dalam ujian, tetapi menciptakan terlalu banyak keajaiban. Suatu kali, dia memiliki perasaan khusus untuk Luming, tetapi saat Luming meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dia menekan perasaan itu. Dia tahu bahwa jarak di antara mereka terlalu besar, dan itu akan semakin besar di masa depan. Kakak Luming. Pangsi mengepalkan tinjunya, matanya berkaca-kaca dan tubuhnya gemetar. Luming, dunia ini tidak adil, tapi aku yakin kamu bisa menerobos penghalang. Di masa depan, aku akan menunggu kamu berbicara tentang anggur bersama. Zhang Muyun berkata pada dirinya sendiri. Di tepi, Zhuo Yirong dengan erat menggenggam tangan Zhang Muyun. Luming, Luming. Lu Yao melihat punggung Luming Yuan. Pada saat ini, dia tidak tahu mengapa. Dia sangat rumit. Di satu sisi, dia benci bahwa Luming hanyalah sampah yang dibuang olehnya. Dia memiliki bakat yang begitu tinggi. Dan dia membunuh ayahnya dan membunuh kakak laki-lakinya. Di sisi lain, dia takut Luming Zhen suatu hari akan membunuh keluarga Duanmu dan menghancurkan segalanya untuknya. Luming, lebih baik kamu mati. Akhirnya, Lu Yao berteriak. Sayang. Lin Sui, pemimpin Sekte Pedang Suanyuan, menghela nafas, berbalik dan melangkah keluar dan menghilang di langit. Duanmu Changhai melihat ke arah hilangnya Luming. Di mata tuanya yang keruh, Jingguang meledak. Menghancurkan pasukan, putra ini terlalu luar biasa. Dia adalah bakat yang luar biasa. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku khawatir dia belum mati. Duanmu Changhai dengan sungguh-sungguh memecahkan jalan tentara menuju Duanmu. Duanmu menghancurkan pasukan dan terkejut. Ayahnya sebenarnya sangat menghargai Luming. Apakah ancaman Luming begitu besar? Ayah, jangan khawatir. Aku akan mengaturnya. Duanmu mematahkan pasukan dan membungkuk. Itu bagus. Duanmu Changhai mengangguk, lalu melangkah keluar, menghilang.
Orang-orang perlahan-lahan bubar, tetapi acara hari ini, nama Lu Ming, ditakdirkan untuk membuat semua orang di sekolah pedang Suanyuan terguncang, terukir dalam sejarah sekolah pedang Suanyuan. Lu Ming keluar dari sekte pedang Suanyuan dan terbang cepat ke kejauhan. Segera, dia bergegas ke hutan pegunungan. Saat ini, napasnya menurun dengan cepat. Meskipun roh Raja Iblis sangat kuat, ia telah didukung begitu lama dan kekuatannya telah habis. Puff! Tubuh Lu Ming bergetar dan dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah. Roh Raja Iblis, kekuatan serangan balik terlalu kuat. Bahkan jika ada darah dari roh yang menelan, tubuh sulit menahannya dan menderita kerusakan berat. Lu Ming berpikir. Pada saat ini, tulangnya sedikit retak, ototnya terkoyak oleh kekuatan yang kuat, dan kulitnya tertutup keropeng darah yang kental. Namun, itu tidak seserius Duanmu menghancurkan pasukan seperti yang mereka pikirkan, percaya bahwa Lu Ming telah ditinggalkan. Selama Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya, dia akan sembuh dalam beberapa hari. Inilah keanehan menelan darah roh. Melihat ke arah sekolah pedang Suanyuan, mata Lu Ming menunjukkan cahaya yang kuat. Dalam analisis terakhir, aku terlalu lemah. Keluarga Duanmu membawa seluruh keluarga melawan pemimpin sekolah pedang Suanyuan. Aku sendirian, dari tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga. Tapi barusan, tak lama lagi, aku akan membuktikan bahwa aku, seseorang, bisa menghancurkan keluarga dan kekuatan. Aku ingin menjadi kuat, satu tembakan di tangan, merajalela, itulah tujuan aku. Lu Ming mengepalkan tinjunya, dan matanya menunjukkan tatapan yang sangat tegas. Dan Qiu Yue. Kali ini, aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada Qiu Yue. Jika dia tahu bahwa aku keluar dari sekolah pedang Suanyuan, apa yang akan terjadi? Gadis itu, aku yakin itu akan menjadi kerusuhan. Lu Ming merenung secara diam-diam. Yah, akan selalu ada waktu untuk bertemu denganmu lagi. Sekarang yang utama adalah sembuh. Setelah beberapa saat, Lu Ming muncul di kuil tertinggi, mengeluarkan pil penyembuh, menelannya, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. 2 hari kemudian, cedera Lu Ming telah pulih 80%. Saat aku keluar kali ini, ibuku pasti khawatir. Sekarang aku masih pulang ke rumah untuk menemui ibuku dan membuatnya merasa nyaman. Lalu, aku pergi ke ibu kota kekaisaran dan mencoba menyelamatkan ayahku sambil berlatih. Setelah merencanakan sisa perjalanan, Lu Ming keluar dari kuil tertinggi, menemukan sungai di antara pegunungan dan hutan, membersihkan keropeng darah di tubuhnya, dan kemudian berganti menjadi jubah hitam, dengan topi bambu, keluar dari hutan pegunungan dan pergi ke kota Fenghuo. Jubah hitam dan topi bambu, yang dia gunakan sebelumnya, disimpan di kuil tertinggi. Keluarga Duanmu diperkirakan tidak akan melepaskannya begitu saja. Karena itu, ketika dia bertindak, dia harus berhati-hati. Sepanjang jalan ke kota Fenghuo, dia mengubah beberapa arah. 7 hari kemudian, dia kembali ke keluarga Lu. Minger, kamu baik-baik saja. Hebat. Ketika dia melihat Lu Ming untuk pertama kalinya, Li Ping meneteskan air mata dan memeluk Lu Ming. Lu Ming mengejar Lu Yunxiong. Selama ini, dia khawatir setiap hari, takut dengan apa yang terjadi pada Lu Ming. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa jika tidak apa-apa. Li Ping mengangguk dan menatap Lu Ming dengan hati-hati. Kemudian, aku berbicara dengan Li Ping tentang situasi keluarga Lu akhir-akhir ini. Sebelumnya, cabang kedua hingga ke-6 dari keluarga Lu semuanya menyerah kepada Lu Yunxiong. Namun tanpa diduga, Lu Ming membalas, tidak hanya membunuh hampir semua orang yang dibawa oleh Lu Yunxiong, tetapi juga mengejar Lu Yunxiong. Melihat mereka yang tak terkalahkan di mata mereka, semuanya menjadi mayat dan terbaring di halaman keluarga Lu, orang-orang dari cabang keluarga Lu ketakutan. Sungguh luar biasa bahwa Lu Ming begitu kuat. Dalam beberapa hari terakhir, dia ketakutan, menunggu kembalinya Lu Ming dan penilaiannya. Setelah mengobrol sebentar dengan Li Ping, 3 tetua inti keluarga Lu yang tersisa datang menemuinya. 3 lelaki tua, lihat tuan muda. Ketika 3 tetua inti melihat Lu Ming, mereka sujud dan memberi hormat. 3 tetua, jangan terlalu sopan. Lu Ming dengan cepat mengangkat 3 tetua inti. Semua tetua inti masih berdiri di sisi keluarga Lu dan Li Ping pada saat hidup dan mati, yang membuatnya sangat tersentuh dan dihormati. 3 tetua inti memandang Lu Ming, dan mata mereka penuh kegembiraan. Lu Ming memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat, dan setelah Lu Yunxiong, dia masih bisa hidup kembali, yang berarti keluarga Lu akan segera bangkit. Secara alami, mereka bahagia. Puan kecil, yang kedua sampai ke-6, tunggu di luar. Inti sudah lama ada. Oh, kalau begitu biarkan mereka menunggu. Ayo, 3 tetua, ayo minum teh dan bicara. Lu Ming tersenyum dan meminta 3 tetua inti untuk duduk. Kemudian, Lu Ming bertanya tentang keluarga Lu dan proses khusus kedatangan Lu Yunxiong ke keluarga Lu.
Dalam sekejap waktu, 2 jam berlalu. Pergi, biarkan mereka masuk. Luming memerintahkan seorang gadis pelayan. Gadis pelayan itu keluar, dan segera 5 pria parubaya masuk. 5 pria parubaya, cabang kedua hingga ke-6, juga merupakan tetua keluarga Lu. Lihat Tuan Muda. 5 cabang Tuhan, lihat Luming, cepat sembah. Bab 190. Luming Duan duduk di kursinya dan menerima pemujaan itu. Pandangan sekilas ke arah mereka, mencibir, aku tuan kecilmu. Tuanmu seharusnya Lu Yun Xiong. 5 cabang utama menjadi pucat, dan salah satu dari mereka berkata, Tuan kecil, kamu salah paham. Pada hari itu, kekuatan yang dibawa oleh Lu Yun Xiong terlalu kuat. Jika kita melawan, kita pasti akan musnah. Kalau begitu, keluarga Lu akan benar-benar tamat. Ya, Tuan kecil, penyerahan kami kepada Lu Yun Xiong hanyalah tindakan sementara. Untuk menjaga tubuh kami yang berguna, kami akan menunggu Tuan kecil kembali. Oh, benarkah? Luming menatap beberapa orang sambil tersenyum. Alih-alih berbicara, dia mengambil cangkir dan perlahan meminum secangkir teh. 5 cabang utama saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Luming, dan merasa gelisah. Pada saat itu, Sekte Pedang Suanyuan sepertinya telah memberitahu aku tentang kematian aku. Menunggu aku kembali. Tahukah kamu bahwa aku belum mati? Luming bertanya dengan ringan. 5 orang mulai berkeringat di wajah mereka dan saling memandang. Kemudian mereka mengeraskan kepala dan berkata, bagaimana mungkin ibu kota bakat alami Sao Zhu jatuh begitu mudah? Kami telah menduga bahwa tuan kecil belum mati, jadi kami baru saja menjalankan rencana hak dan kepentingan. Oh, itu sebabnya. Kamu sangat pintar sehingga kamu bahkan bisa membantu orang meramal. Jalan ringan Luming, dan perawatan diri minum teh. 5 cabang wajah utama merah, tetapi juga hanya bisa menggigit gigi, diam. Suasana di tempat kejadian tampak mengeras. Luming sedang minum teh. 3 tetua inti dan Liping tidak berbicara. 5 pemimpin cabang hanya bisa berdiri dan tidak berani berbicara. Sekarang Luming bukan lagi tuan kecil sampah yang asli. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Lebih mudah menghancurkan mereka daripada menghancurkan semut. Tak kasat mata, itu membentuk gengsi yang kuat. Mereka tidak berani bernapas di depan Luming. Lu Yun Xiong, aku telah membunuhnya. Tiba-tiba, suara Luming terdengar. Apa? Tidak hanya 5 master cabang, tetapi juga 3 tetua inti terkejut. Lu Yun Xiong, aku telah dipenggal di halaman Harimau Putih. Oleh karena itu, kamu tidak boleh memiliki hati yang kebetulan dan mengkhianati orang-orang dari keluarga Lu. Ini adalah akhirnya. Saluran dingin Luming. Sutra. Kerumunan menghela nafas. Luming benar-benar membunuh Lu Yun Xiong di halaman Harimau Putih dan bisa hidup kembali. Seberapa mampu ini? Sulit bagi mereka untuk membayangkan. Pada saat yang sama, kelima pemimpin cabang itu ketakutan. Mereka saling memandang dan berlutut bersama dan berkata, Tuan kecil, kami benar-benar bingung untuk sementara waktu pada hari itu. Mohon maafkan aku. Aku akan membantu Tuan kecil dengan sepenuh hati dan merevitalisasi keluarga Lu. Jika ada pelanggaran, kita tidak akan mati dengan mudah. Kenapa aku tidak percaya itu? Luming melihat kelima cabang utama. 5 cabang wajah utama keringat dingin lebih intensif, drop tanpa henti. Ya, kalian semua membuat sumpah jantung iblis, dan aku akan mempercayaimu. Luming berkata dengan ringan. Sumpah iblis hati. 5 cabang perubahan wajah utama. Yang disebut sumpah iblis jantung adalah bersumpah pada hatimu sendiri, mengambil esensi darah sebagai tangga. Begitu seorang pejuang membuat sumpah iblis hati dan kemudian tidak mematuhinya, mudah bagi iblis hati untuk menyerang dan mati dalam proses kultivasi. Apa? Jika kamu tidak mau bersumpah, aku tidak yakin akan menahanmu. Suara Luming menjadi dingin. Bahkan denyut utama wajah kami berubah. Selanjutnya, 5 orang telah membuat sumpah jantung iblis. Pada saat ini, wajah Luming menunjukkan senyuman dan berkata, di masa depan, kamu akan tahu bahwa pilihanmu benar, sekarang, turunlah. 5 cabang vena utama dengan cepat berhenti. 3 tetua, kekuatan keluarga Lu telah sangat berkurang setelah banyak liku-liku. Namun, esensi orang tidak begitu banyak. Aku memiliki beberapa keterampilan rahasia di sini. Kamu dapat membawa mereka untuk berlatih. Ponsel Luming menyala. Tiba-tiba, setumpuk buku muncul di atas meja. Buku rahasia seni bela diri. 3 tetua inti bingung. Mereka mengambil satu buku dan melihatnya. Begitu dibuka, pupil ketiganya tiba-tiba melebar, menunjukkan warna keterkejutan. Keterampilan seni bela diri kuning kelas atas. Ini adalah nilai tertinggi aku. Aku juga. 3 tetua inti berseru serempak. Kamu dapat memilih master seni bela diri tingkat 5 teratas dari keluarga Huang. Kamu juga dapat memilih master seni bela diri tingkat 5 teratas dari keluarga Miao. Luming berkata sambil tersenyum.
5 kuning kelas atas, 10 kuning kelas bawah. 3 tetua inti menarik napas dingin. Tahukah kamu, keluarga lu hanya memiliki satu keterampilan tingkat kuning teratas, yang dianggap sebagai keterampilan klan kota. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Dan seni bela diri kelas kuning lebih rendah, keluarga lu tidak banyak, hanya 6 atau 7. Sekarang, Lu Ming dapat meningkatkan keterampilannya dengan sangat cepat. Terima kasih banyak. 3 tetua inti berterima kasih kepada Lu Ming, gemetar karena kegirangan. 3 tetua, jangan berterima kasih padaku. Karena aku adalah tuan muda dari keluarga Lu, inilah yang harus aku lakukan. Lu Mingdao. Di antara peninggalan orang-orang Donyi, Lu Ming telah memperoleh lebih dari 30 naskah seni bela diri dan seni bela diri tingkat kuning. Buku-buku rahasia ini tidak berguna baginya dan hanya bisa dijual. Lebih baik tinggal di keluarga Lu dan meningkatkan kekuatan keluarga Lu. Dan banyak lagi. Pikir Lu Ming, dan beberapa botol batu giok muncul di atas meja. Di dalam botol giok ini, ada beberapa pil. Ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa mengeluarkan racun, dan ada yang bisa meningkatkan kultivasi prajurit bahkan master seni bela diri. Lu Ming mendapatkannya dari musuh yang mereka bunuh, yang tidak banyak berguna bagi Lu Ming, tetapi sangat berguna bagi sebagian besar prajurit keluarga Lu yang terhubung dengan pembuluh darah dan di alam samurai. Ambil semua pil ini. Untuk cara membaginya, kamu bisa melakukannya sesuai keinginanmu. Lu Mingdao. Puan kecil, semua diberikan kepada keluarga. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Inti sudah lama ada. Bawa mereka, aku tidak membutuhkannya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, kami akan membawa mereka pergi, dan kami akan memilih anak-anak yang setia kepada keluarga Lu dan membagikannya untuk meningkatkan kekuatan keluarga Lu. Cara bersemangat penatua inti lainnya. 3 orang dengan hati-hati menyimpan pil ini. Li Ping melihat Lu Ming mengambil begitu banyak harta. Dia sangat bahagia. Setelah 3 tetua inti mengumpulkan barang-barang itu, mereka berangkat ke Lu Ming. Mereka sangat ingin kembali untuk mendiskusikan bagaimana memanfaatkan harta ini dengan baik dan bagaimana membiarkan keluarga Lu meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Selanjutnya, Lu Ming tinggal di rumah Lu selama 7 hari. 7 hari kemudian, Lu Ming memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping. Dia tidak bisa bersembunyi di keluarga Lu sepanjang waktu. Dia harus menghadapi beberapa hal. Selain itu, Lu Yuntian harus menyelidiki berita tersebut secepat mungkin. Di halaman rumah utama. Minger, keluarlah dan hati-hati. Li Ping tidak menahan Lu Ming, tetapi menyuruhnya untuk berhati-hati. Pria itu ambisius ke segala arah. Terlebih lagi, Lu Ming lah yang sangat jenius sehingga dia tidak bisa terjebak di tempat yang sama. Dengan cara itu, dia terikat. Li Ping mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak keberatan sedikitpun. Ibu, jangan khawatir. Minger akan baik-baik saja. Lu Mingdao. Setelah itu, Lu Ming merenung dan ragu-ragu. Setelah setengah dering, dia berkata, Ibu, Minger ingin mengatakan sesuatu padanya. Lu Ming berencana memberitahu Li Ping bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup. Bab 191. Di masa lalu, dia selalu memilih untuk bersembunyi, karena dia mencemaskan Li Ping. Tetapi selama periode waktu ini, dia telah mengalami begitu banyak hal yang sangat dia pahami. Beritahu Li Ping berita ini. Meskipun Li Ping akan mengkhawatirkan dan mengkhawatirkannya, dia akan memiliki harapan di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia akan selalu memiliki harapan di hatinya. Harapan sudah cukup. Apa beritanya? Li Ping, melihat Lu Ming begitu serius, bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, dia mungkin belum mati. Lu Ming berkata dengan serius. Begitu suara itu turun, tubuh Li Ping tiba-tiba bergetar dan pupil matanya melebar. Kemudian, tubuh Li Ping bergetar semakin serius. Di matanya, dia memancarkan warna harapan yang kuat, dan berkata dengan suara bergetar, Ming, apa yang kamu katakan, Minger? Ibu, aku berkata bahwa ayah mungkin belum mati. Lu Ming mengulanginya lagi. Tidak mati. Tidak mati. Apakah itu benar, Minger? Perlahan, Li Ping menunjukkan ekspresi bersemangat, air mata tidak dapat membantu mengalir. Kemudian, dia bertanya, Minger, dari mana kamu mendapatkan berita ini? Benar atau salah? Jika ayahmu tidak meninggal, di mana dia setelah bertahun-tahun? Ibu, ini seperti ini. Sekarang, Lu Ming memberitahu Li Ping secara detail tentang Zhou Linshan. Ternyata itu dia. Dia mengirim pedang roh dan seutas liontin. Aku pernah bertanya tentang keberadaan Yuntian, tapi dia memberitahuku bahwa Yuntian sudah mati. Dia berbohong saat itu. Jadi, secara naif Yun masih tinggal di dunia. Cara bersemangat Li Ping penuh harapan di matanya. Ya, Niang, sekarang ayahku mungkin jatuh ke tangan sekte pedang 10 pihak, jadi aku berencana pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menyelidiki berita ayah.
Minger, aku mendengar bahwa Sekte 10 Pedang Persegi adalah sekte terkuat di Kerajaan Matahari yang terik. Kamu harus berhati-hati dan bertindak dengan hati-hati. Li Ping memperingatkan bahwa dia khawatir. Ibu, jangan khawatir. Minger tidak akan mengalami kesulitan menghadapi Sekte Pedang 10 Persegi sekarang. Selidiki saja dan tidak akan terjadi apa-apa. Lu Mingdao. Li Ping lega. Ibu, jangan khawatir. Selama ayah masih hidup, Minger akan bisa menyelamatkan ayah dan membiarkan keluarga kita bersatu kembali. Cara tegas Lu Ming. Miner, aku percaya padamu. Li Ping berkata sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk berat dan berkata, Niang, putra Ming sudah pergi. Pergi. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping dan pergi. Setelah berjalan keluar dari kediaman keluarga Lu Ming melihat ke belakang keluarga Lu, bermeditasi sejenak, dan bergerak ke arah belakang keluarga Lu. Di belakang keluarga Lu ada hutan buah yang penuh dengan pohon buah-buahan. Di antaranya ada jembatan kecil, air, paviliun dan danau, lingkungannya sangat elok. Lu Ming berjalan ke hutan buah dan sampai di sebuah danau kecil. Di pinggir danau, ada seorang lelaki tua sedang memancing. Orang tua ini adalah tetua berjubah emas yang dikirim oleh Lin Sui, pemimpin Sekte Pedang Suanyuan, untuk menjaga keluarga Lu. Lu Ming, kamu sangat peka dalam persepsi. Aku berlatih seni bela diri 2 hari yang lalu, tapi ada sedikit fluktuasi. Kamu bisa merasakannya. Penatua jubah emas tersenyum. Lu Ming, terima kasih telah datang untuk menjaga keluarga Lu. Lu Ming memberi hormat dengan kepalan tangan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya diperintahkan untuk bertindak. Lagi pula, kamu pantas mendapatkannya. Lagi pula, Zhongmen lah yang kasihan padamu. Penatua berjubah emas menghela nafas. Lu Ming diam dan tidak berbicara. Tetua berjubah emas merenung sejenak dan menghela nafas. Lu Ming, aku harap kamu tidak menyalahkan pemimpin. Faktanya, dia juga dalam dilema. Sebagai pemimpin sekte, dia harus mengambil kepentingan pedang Suanyuan. Sekte sebagai hal yang paling penting. Tuan, aku tidak menyalahkan siapapun. Di dunia ini, yang lemah memakan yang kuat. Untuk disalahkan, aku hanya menyalahkan diri aku sendiri atas kekuatan aku yang lemah. Tapi cepat atau lambat, aku akan menjadi lebih unggul dari semua kekuatan dan keluarga, sehingga surga tidak bisa lagi menutupi mataku. Kata Lu Ming, seolah mendengarkan orang tua, tetapi juga suka berbicara sendiri. Pria tua itu tercengang dan sepertinya tergerak. Tidak peduli apa, Lu Ming masih ingin berterima kasih kepada yang lebih tua. Lu Ming sekali lagi mengepalkan tinjunya, memberi hormat pada lelaki tua itu, lalu berbalik dan melangkah pergi. Melihat ke belakang kepergian Lu Ming, lelaki tua itu linglung. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas panjang, Tuan, mungkin kali ini, kamu membuat pilihan yang salah. Lu Ming meninggalkan hutan buah dan tidak segera meninggalkan kota Feng Huo. Sebaliknya, dia menemukan tempat tersembunyi, memasuki kuil tertinggi dan mulai berlatih. Seiring waktu berlalu dan malam tiba, Lu Ming keluar dari kuil tertinggi, mengenakan jubah hitam dan topi bambu, dan meninggalkan kota, lalu pergi ke arah ibu kota kekaisaran. Ada lebih dari 10.000 mil jauhnya dari kota kekaisaran. Bahkan dengan metode tubuh Lu Ming saat ini, akan memakan waktu sekitar 20 hari untuk sampai ke ibu kota kekaisaran. Selama 3 hari pertama, itu tenang, tetapi pada malam hari keempat, Lu Ming, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba berhenti. Karena, dia merasa ada beberapa peluang pembunuhan yang menggantung di atasnya. Seseorang akan membunuhnya. Tanpa pertimbangan sedikit pun, Lu Ming tiba-tiba melangkah, dan tubuhnya terangkat ke langit. Pada saat Lu Ming bangkit, pedang Qi yang tajam dan dingin menusuk tempat Lu Ming baru saja berdiri. Qi, pedang Qi meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Sua, sua. Kemudian, 7 atau 8 sosok, seperti hantu, muncul dari segala arah. Mata Lu Ming menyapu. Sebanyak 8 sosok, semuanya mengenakan jubah hitam, dengan topeng di kepala mereka. Masker wajah serigala perak. Paviliun serigala bayangan. Lu Ming tiba-tiba berpikir bahwa ini adalah Shadow Wolf Pavilion, salah satu dari 4 organisasi pembunuh di Kerajaan Matahari yang terik. Masker wajah serigala perak mewakili pembunuh kelas serigala perak dari Paviliun serigala bayangan. 5 master seni bela diri yang hebat 6, 3 seni bela diri yang hebat 7, Paviliun serigala bayangan, benar-benar memandangku Lu Ming. Mata Lu Ming bergerak. Membunuh. Membunuh. 8 suara membunuh, 8 pedang tajam Qi, membunuh Siang Lu Ming. Lihat siapa yang membunuh siapa. Lu Ming berteriak. Pada saat hidup dan mati, Lu Ming langsung berlumuran darah. Pada saat yang sama, perisai kuno muncul dari tubuhnya. Meledak. Lu Ming mengabaikan serangan 7 orang lainnya dan mengubah tombak menjadi sinar cahaya, membunuh divisi seni bela diri besar 6 kali lipat dari pembunuh Paviliun serigala bayangan. Sentuh, sentuh.
7 serangan berturut-turut mengenai Luming, dan 4 diantaranya diblokir oleh perisai. Perisai berdengung dan bergetar, tapi tidak pecah. Namun, satu perisai, bagaimanapun, mencakup area terbatas dan hanya dapat memblokir satu arah. Ada 3 pedang yang berhembus pada Luming. 50% dari serangan itu dilahap oleh darah roh yang melahap, namun sisa kekuatannya masih membuat tubuh Luming bergetar. Ledakan. Saat ini, master yang ditembak oleh Luming bahkan tidak berteriak. Telan untukku. Kekuatan menelan yang sangat besar muncul, menelan esensi darah si pembunuh. Kebencian, bukankah Luming menggabungkan roh Raja Iblis, dan setengah ditinggalkan? Betapa mengerikan. Tampaknya kecerdasannya salah. Kita harus menghindari perisai dan menyerang tubuh Luming secara langsung. Saat waktu darahnya habis, kita bisa membunuhnya. Beberapa pembunuh berteriak. Bab 192. Tertawa kecil. 7 sosok, dalam kedipan cepat, seperti Jenderal 7 bayangan serigala, kecepatannya sangat cepat. Saat tubuh berkedip, pedang ki yang tajam dan ganas digunakan untuk menjauhi perisai kuno Luming dan menusuk Luming. Membunuh. Minuman Luming, terlepas dari serangan dari 4 sisi, hanya mengawasi 6 pembunuh berat dari Master Seni Bela Diri besar dan membunuh pihak lain dengan seluruh kekuatannya. Sisi lain terkejut dan mundur dengan cepat. Namun, kecepatan Luming lebih cepat, dan tubuhnya sepertinya tidak memiliki bobot. Tanah longsor. Tombak Luming dihancurkan dari atas ke bawah. Tenda senjata, sepanjang 100 meter, setebal tangki air, menghantam si pembunuh. Menyentuh. Meskipun si pembunuh mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih dihancurkan dan diterbangkan, dan mulutnya penuh dengan darah. Kejar listriknya. Seperti cahaya senjata, menembus jantung pihak lain. Bunuh pria lain. Tetapi dalam proses ini, Luming bahkan memukul 7 atau 8 pedang. Bahkan jika dia memiliki darah roh yang menelan, dia tetap menjadi pucat, dan pertengkaran itu menguntungkan darahnya. Dia terluka. Pada saat ini, nafas tubuhnya dengan cepat menurun. Sudah waktunya untuk semburan darah. Sudah waktunya darahnya keluar. Pembunuh lainnya sangat gembira. Baru saja, Luming, seperti iblis abadi, membunuh 2 orang terlepas dari serangan itu, yang benar-benar membuat mereka gemetar. Dia telah terluka, dan dengan kekuatannya yang melemah, dia akan mati. Teriak 7 pembunuh berat Master Seni Bela Diri besar. 5 lainnya, dengan tubuh mereka berkedip, mengelilingi Luming di tengah. Apakah kamu dari keluarga Duanmu? Luming tiba-tiba bertanya. Kamu tidak peduli siapa yang mengirim kami. Lagi pula, dia ada di sini untuk membunuhmu. Seorang pembunuh mencibir, suaranya dingin. Luming mencibir, meskipun pihak lain tidak menerima, tetapi dia yakin itu adalah keluarga Duanmu. Selain keluarga Duanmu, siapa yang mau membunuhnya? Diperkirakan dia menjadi sasaran tak lama setelah dia keluar dari kota Fenghuo. Terlebih lagi, Luming dibunuh oleh Paviliun Serigala Bayangan di kota Xuanjian ketika dia baru saja di sekolah pedang Xuanyuan dan mengikuti ujian. Saat itu, musuhnya hanyalah keluarga Duanmu. Itu bukan keluarga Duanmu. Lagi pula Luming tidak mempercayainya. Apa hubungan antara keluarga Duanmu dan Paviliun Serigala Bayanganmu? Dengan kata lain, apa hubungan antara Paviliun Serigala Bayanganmu dan sekolah pedang Xuanyuan? Luming bertanya dengan dingin. Saat kamu mati, masih banyak masalah, tapi sebaiknya kamu pergi ke neraka dan bertanya pada Raja Neraka. Bunuh. 7 pembunuh berat Master Seni Bela Diri besar minum dengan dingin dan membunuh Luming. 5 lainnya juga melancarkan serangan, pedang ki seperti jaring, menutupi Luming. Sua. Luming tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia mengambil tendangan voli dan mengelak. Namun, pihak lain semuanya adalah pembunuh top. Dengan pemahaman diam-diam, Luming hampir tidak bisa melarikan diri sepenuhnya. Jika bukan karena perisai kuno, dia akan terluka. Meski begitu, Luming masih dalam bahaya. Sekarang, kultivasi 3 puncak Luming dari Master Seni Bela Diri yang hebat sudah cukup untuk bertarung melawan 7 Master berat dari Seni Bela Diri yang hebat tanpa mengeluarkan darah, dan bahkan dapat ditekan. Namun, 3 dari Master Seni Bela Diri hebat lainnya, 7, dan 3, 6, bekerja sama dengan pemahaman diam-diam satu sama lain, Luming benar-benar lebih rendah. 6 pedang ki benar-benar menyelimuti Luming. Luming melawan mereka dengan senjata panjang. Menyentuh. 6 pembunuh berat dari divisi Seni Bela Diri yang hebat disapu oleh senjata panjang, dan tubuhnya terguncang hingga jarak 100 meter, dan wajahnya pucat. Tapi Luming juga membayar harganya. Dia memiliki luka pedang di tubuhnya, dan darahnya mengalir. Perbaiki untukku. Luming meraung. Di tubuhnya, dia baru saja menelan esensi dari 6 pembunuh dari 2 ahli seni bela diri yang hebat. Saat ini, dia sedang menyempurnakan saat bertarung.
dia ingin menerobos. Pencapaiannya, awalnya di 3 besar divisi seni bela diri, hanya selangkah lagi dari yang keempat. Selama dia bisa menerobos, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat dan dia bisa melawan. Namun, tidak mudah menembus ranah master seni bela diri. Ledakan. Ki sejati dalam tubuh sedang meraung, tetapi untuk sementara waktu, sulit untuk menerobos. Tidak cukup energi. Kita harus membunuh orang lain dan menelan esensi darah orang lain untuk menerobos. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Membunuh. Dengan segenap kekuatannya, dia berjuang untuk pembunuh yang terluka itu. Tapi bagaimana pembunuh lain bisa membuatnya melakukannya? Bunuh dia seperti neraka. Tak lama kemudian, Lu Ming memiliki 2 luka lagi di tubuhnya. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, dia akan terbelah menjadi 2. Tapi cederanya, juga mendapat hasil yang diinginkan. 6 pembunuh berat dari divisi seni bela diri hebat sekali lagi disapu oleh Lu Ming. Tembakan ini lebih mendominasi. Separuh tubuh lainnya hampir meledak, terbang keluar, setengah mati. Mati. Lu Ming bergegas pergi terlepas dari segalanya. Tinja. Lu Ming membayar luka, tetapi juga tembakan, hasil dari pembunuh berat divisi 6 seni bela diri besar. Berikan padaku. Menelan pembuluh darah roh, mengeluarkan kekuatan fagositik yang kuat, tiba-tiba melahap esensi darah satu sama lain. Ledakan. Di dalam darah, tiba-tiba ada ledakan energi. Rusak. Berikan padaku. Lu Ming mengaum di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan para pembunuh yang tersisa. Setelah lebih dari selusin gerakan, Lu Ming semakin terluka, dan situasinya semakin tidak menguntungkan baginya. Ledakan. Pada saat ini, raungan pecah di tubuhnya. Napas Lu Ming dalam ayunan penuh. Master seni bela diri yang hebat memiliki 4 aspek, terobosan. Ledakan. Lu Ming menyapu tombak dan pukulan bersama dengan seni bela diri besar 7 pembunuh berat. Saat tombak dan pedang bertemu, wajah pihak lain tiba-tiba berubah. Pedang melengkung, dan tubuhnya terbang kembali dengan suat. Bagaimana mungkin mencapai terobosan dalam kultivasi? Seorang pembunuh berteriak. Sekarang, lihat siapa yang membunuh siapa. Lu Ming meraung, momentum seperti orang gila, senjata panjang tersapu, tombak seperti gunung. Menyentuh. 6 pembunuh berat dari 2 master seni bela diri yang hebat itu diledakkan secara langsung. Setelah meluncur puluhan meter di atas gunung, mereka setengah mati dan sulit digerakkan. Iblis, itu monster. Ayo pergi. 3 master seni bela diri besar yang tersisa, 7 master berat, berbalik dan lari. Mata Lu Ming dingin. Dia menatap satu dan mengejarnya. Ah! Pembunuh yang dikejar oleh Lu Ming meraung dan kaget karena ternyata kecepatannya tidak secepat Lu Ming. Segera, Lu Ming menyusulnya. Aku akan bertarung denganmu. Pembunuhnya mengaum dan membunuh Lu Ming. Sayangnya, dia sama sekali bukan lawan Lu Ming. Sekarang, Lu Ming telah menembus 4 master seni bela diri utama. Bahkan di hadapan 8 master seni bela diri utama, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, apalagi dia. Benar-benar ditekan, pembunuh ini, dengan seluruh kekuatannya, hanya bisa menahan lebih dari selusin gerakan, dan ditusuk oleh Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming melahap esensi darah si pembunuh, dan kemudian kembali untuk membunuh 6 pembunuh berat dari 2 ahli seni bela diri yang hebat, menelan esensi darah mereka. Cincin penyimpanan. Lu Ming mengetahui bahwa masing-masing pembunuh ini memiliki cincin penyimpanan, dan Lu Ming mengambilnya tanpa kesopanan. Kemudian tubuh bergerak, menuju tepi pegunungan dan hutan. Setelah berlari lebih dari 30 li, Lu Ming berhenti. Tubuh gemetar dan seteguk darah menyembur keluar. Meskipun dia telah membuat prestasi luar biasa dalam perang barusan, dia tidak terluka ringan. Keluarga Duanmu, aku, Lu Ming, tidak akan menjadi manusia jika aku tidak mundur darimu. Lu Ming mengaum di dalam hatinya dan matanya berbinar. Bab 193. Kemudian, Lu Ming bergerak dalam hatinya dan memasuki kuil tertinggi. Dia mulai memurnikan esensi darah dan menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, di puncak gunung 100 mil jauhnya dari Lu Ming, seorang pria berjubah hitam dengan topeng wajah serigala emas berdiri dengan tangan di tangannya, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Anehnya, dia adalah pembunuh serigala emas dari paviliun serigala bayangan. Sua. Tiba-tiba, 2 sosok, secepat kilat, berlari menuju gunung. Ketika dia mendatangi pria dengan topeng wajah serigala emas, dia langsung berlutut. Ada apa? Bagaimana dengan yang lain? Wajah serigala emas menutupi pria itu dengan dingin. Tuanku, yang lainnya sudah mati dan dibunuh oleh Lu Ming. Informasi yang kami dapatkan salah. Lu Ming belum setengah mati. Salah satu pembunuh serigala perak. Tidak sia-sia. Bisakah dia masih menggunakan roh binatang itu? Tanya pembunuh serigala emas.
Seharusnya tidak. Meskipun dia membunuh begitu banyak dari kita, Luming pasti terluka. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak menggunakan roh binatang. Aku pikir jiwa binatangnya harus digunakan. Seorang pembunuh serigala perak berspekulasi. Ya, jika tidak ada jiwa binatang, itu bagus. Luming, dia akan mati. Kalian berdua, ikut aku, kejar Luming. Diperintahkan oleh pembunuh serigala emas. Sebelumnya, alasan mengapa dia tidak melakukannya bersama adalah karena dia takut Luming masih memiliki roh binatang, jadi dia mengirim orang untuk mencobanya terlebih dahulu. Sekarang dipastikan bahwa Luming tidak memiliki roh binatang, dan dia akan bergerak. Ya, dua pembunuh serigala perak menjawab. Suara menembus langit terdengar, dan ketiga sosok itu menghilang. Di kuil tertinggi, Luming mencoba yang terbaik untuk memurnikan esensi dan darah. Untungnya, sebagian besar luka yang dideritanya sebelumnya relatif mudah diobati. Ketika esensi darah berubah menjadi energi bergulir dan disempurnakan oleh Luming, lukanya sembuh dengan cepat, ototnya menggeliat, dan lukanya mulai sembuh. Segera, luka Luming mulai berkeropeng. Ini juga tubuh Luming untuk mencapai kesempurnaan tingkat kedua, bisa begitu cepat, orang biasa, tidak berarti begitu cepat. 2 hari kemudian, luka Luming telah sembuh, dan kultivasinya masih membaik. Paviliun Serigala Bayangan, aku khawatir tidak mudah menyerah. Aku akan mengirim seseorang untuk memburu ibu kota kekaisaran. Aku tidak bisa mengambil jalan. Aku akan berjalan di sepanjang pegunungan liar. Di satu sisi tangan, aku bisa berburu monster, meningkatkan prestasi aku dan mengolah seni bela diri. Luming merenung. Kemudian, keluar dari kuil tertinggi, nafas, sepanjang pegunungan, menuju ibu kota kekaisaran. Namun segera, Luming merasakan tekanan yang mengerikan dari jauh. Wah! Pelangi datang dari langit. Dalam cahaya pelangi, ada seorang pria dengan topeng wajah serigala emas dan jubah hitam. Orang kuat Wuzong, pembunuh serigala emas dari Paviliun Serigala Bayangan. Wajah Luming sangat berubah. Pembunuh serigala emas di Paviliun Serigala Bayangan adalah yang kuat di atas Wuzong, dan mereka sama sekali bukan musuh Luming. Pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Luming akan terbang secara ekstrim, menuju kedalaman hutan pegunungan. Gagaga, Luming, aku tidak tahu metode apa yang biasa kamu sembunyikan selama 2 hari, tapi sekarang aku tidak bisa bersembunyi. Kali ini, kemana kamu lari? Pembunuh serigala mencibir. Luming, berlari gila-gilaan, menginjak pohon, tubuhnya seperti kilat melesat ke depan, secepat Fata Morgana. Namun, pembunuh serigala emas adalah salah satu yang kuat dari Wuzong. Dia bisa berjalan di langit dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia keluar dari kategori manusia, dan Luming tidak bisa menyingkirkannya. Mati. Mendesis. Pedang Qi menembus kehampaan dan membunuh Luming. Cepat, ganas, kuat, menakutkan. Nyingkir, aku harus menyingkir. Luming meraung dan terus mengubah sosoknya, sehingga dia bisa lolos dari pedang. Tapi juga tersapu oleh pedangnya, sepotong lengan menghilang. Bagaimana kamu bisa menghindari pedangku? Bagaimana dengan sekarang? Pembunuh serigala emas mencibir dan melambaikan pedang di tangannya. Masing-masing dari 10 pedang Qi sangat kuat dan tak terkalahkan. Perisai kuno. Luming minum sedikit, dan perisai kuno muncul. Kapan? Pedang Qi terpotong di perisai. Perisai itu bergetar hebat, dan kemudian meledak. Tubuh Luming juga terlempar ke belakang beberapa puluh meter, menghancurkan pohon besar di tangan seseorang. Pada saat ini, suara langit pecah terdengar, dan 2 sosok datang dengan cepat. Mereka adalah 2 pembunuh serigala perak. Luming, kali ini, kamu dikutuk. Serigala perak, pembunuh. Paviliun Serigala Bayangan, tidak peduli dari mana asalmu, selama aku, Luming, tidak mati, akan menghancurkanmu Paviliun Serigala Bayangan. Luming meraung, berbalik dan terus berlari ke kedalaman hutan pegunungan. Apakah kamu ingin membunuhku? Ini sangat naif. Pembunuh serigala emas mencibir dan terus mengejar di langit. Dalam topeng emas, memperlihatkan mata yang dingin, dia mencari kesempatan, satu pukulan harus membunuh. Untuk orang jenius seperti Luming, sekuat dia tidak berani mengabaikan sedikit pun, jika tidak, dia kemungkinan besar akan menderita kerugian. Saat itulah, mata pembunuh serigala emas tiba-tiba menjadi cerah, dan pedang di tangannya bersinar. Roh pedang yang cerah dan tajam menembus. Pedang ini, pembunuh serigala emas dengan seluruh kekuatannya, cepat luar biasa. Terlebih lagi, tampaknya rute lari Luming telah diketahui. Seolah-olah Luming memukul pedang secara langsung. Tidak baik. Jantung Luming berdetak kencang, dan seluruh tubuhnya berdiri di atas kepalanya. Pada saat ini, dia merasakan nafas kematian, seolah-olah dewa kematian menghadapnya dengan sabit. Aku tidak bisa bersembunyi. Aku harus memblokir pedang ini. Aku tidak bisa mati. Luming meraung di dalam hatinya dan matanya merah.
Dalam sekejap, kekuatan darahnya meledak. Pada saat yang sama, sebuah perisai kuno muncul kembali. Meledak. Tombak Luming menembus keluar, dan ujung tombak memancarkan cahaya terang. Seperti ujung tombak Luming, ada bintang terang. Ini adalah jurus paling kuat yang bisa digunakan Luming sekarang, dan berhembus ke arah gas pedang di atas kepala. Mendesis. Tiba-tiba, cahaya putih terbang keluar dari hutan, seperti peri terbang dari langit. Itu juga bertiup ke arah pedang pembunuh serigala emas. Ledakan. Serangan Luming, dikombinasikan dengan cahaya putih, bertabrakan dengan roh pedang pembunuh serigala emas. Energi ganas menyembur ke segala arah, dan pepohonan, bunga, dan tumbuhan di hutan pegunungan hancur dalam sekejap. Luming merasakan kekuatan yang kuat datang, dan dia terbang mundur beberapa puluh meter. Tapi juga memblokir serangan pembunuh serigala emas. Siapa yang membantuku? Luming tergerak. Siapa? Jika kamu berani menghentikanku, kamu akan mati. Pembunuh serigala emas itu sangat marah. Jauh di dalam hutan, bayangan putih muncul. Pengunjungnya adalah seorang wanita muda dengan rok putih dan kulit giok. Melihat wanita ini, Luming kaget dan berkata, "Xian Yanxing, ini kamu." Mata wanita muda itu berkilat dan menatap Luming. Jiao berkata, "Cepat ikut aku." Setelah mengatakan itu, tubuhnya bersinar seperti peri dalam 9 hari dan berlari menuju hutan pegunungan yang dalam. Mata Luming bergerak dan dengan cepat mengikuti. Bab 194. Jika kamu ingin pergi, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Pembunuh serigala emas mengaum dan mengejar dengan cepat. Di bawah, dua pembunuh serigala perak, juga dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah belasan napas, dia berlari ratusan meter dan sampai di hutan bambu ungu. Di sini, wanita muda itu berhenti. "Xian Yanxing, ayo pergi. Sisi lain adalah Wuzong yang kuat. Jika kita bergandengan tangan, kita bukan saingan satu sama lain." Luming memanggil dengan lembut. "Aku bukan Xian Yanxing." Tiba-tiba, wanita muda itu menatap Luming dan berkata dengan dingin. Luming tertegun. "Bukan Xian Yanqing. Bagaimana mungkin? Adalah seperti dua kacang polong, tapi bagaimana bisa mereka tidak? Trik macam apa yang kamu mainkan?" "Tunggu sebentar. Tidak, wanita ini berbeda dengan Xian Yanxing." Luming tampak seperti dua kacang polong. Memang, dia menemukan bahwa wanita itu persis sama dengan Xie, tetapi ada beberapa perbedaan. Pertama-tama, wanita ini seharusnya sedikit lebih tua dari Xian Yanxing, 1 atau 2 tahun lebih tua. Xian Yanxing terlihat lebih kecil dari Luming, tapi wanita ini mirip dengan Luming. Terlebih lagi, temperamennya sangat berbeda. Xian Yanxing sangat aneh, seperti penyihir kecil. Tapi wajah wanita ini ringan, jika tidak makan di antara jenderal peri kembang api manusia. Di dunia, bagaimana bisa ada dua orang yang mirip? Luming menghela nafas. Sua. Suara langit pecah terdengar, dan pembunuh serigala emas terbang di atas hutan bambu ungu. Di belakang, dua pembunuh serigala perak juga datang. Haha, ternyata dia wanita yang sangat cantik. Oke, itu kebetulan membunuh Luming. Kamu bisa bersenang-senang. Saat melihat wajah wanita muda itu, mata pembunuh serigala emas itu berbinar, lalu menunjukkan cahaya kaisar. Dia diam-diam menghela nafas bahwa keberuntungannya sangat bagus. Setelah membunuh Luming, dia bisa bertemu dengan kecantikan yang tiada taraf. Perjalanan ini bukannya tidak adil. Mencari kematian. Kata-kata pembunuh serigala emas, biarkan mata wanita muda itu keluar dari wajah dingin, awalnya dingin, bahkan lebih dingin. Bunuh arah iblis, bangun. Tiba-tiba, wanita muda itu minum dengan lembut, mencubit segel dengan kedua tangan, dan prasasti itu muncul dari udara tipis dan terbang ke hutan bambu ungu. Bersenandung. Hutan bambu ungu, mengeluarkan cahaya Ming, dan kemudian, cahaya putih naik. Cahaya putih ini menyatu di udara, membentuk pedang putih. Saat pedang bergerak menjauh, kesempatan yang menakjubkan untuk membunuh tersebar. Arai prasasti, kamu awalnya mengatur larik prasasti di sini, tetapi bahkan jika ada larik prasasti, bagaimana dengan itu? Apa yang dapat kamu lakukan kepada aku sebagai prajurit di divisi seni bela diri? Pembunuh serigala emas mencibir. Bunuh iblis, dan bunuh iblis. Wanita muda itu minum dengan lembut dan melambaikan tangannya. Di udara, 3 pedang putih berterbangan secara vertikal dan horizontal, mengeluarkan raungan yang mengerikan dan membunuh pembunuh serigala emas. Bunuh arah iblis, siapa yang kamu bunuh? Berikan padaku. Pembunuh serigala emas memotong dengan 1 pedang, dan 3 pedang bersinar ki berhembus ke arah gas pedang putih. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan itu terdengar, tetapi tidak menghancurkan prasasti wanita muda itu seperti yang diharapkan. Pedang ki berpotongan dan menghilang bersamaan. Bagaimana itu bisa begitu kuat?
Pembunuh serigala emas terkejut. Namun, wanita muda itu melambaikan tangannya lagi, dan cahaya putih lebih sejahtera di hutan bambu ungu. Tiba-tiba, lebih dari selusin pedang putih terkondensasi di udara. Tidak, kamu kembali. Wajah pembunuh serigala emas sangat berubah dan dia berteriak pada dua pembunuh serigala perak. Terlambat. Suara wanita muda itu, seolah tanpa emosi, sangat dingin. Dengan jatuhnya suara, roh pedang putih di udara juga melintasi kehampaan. Hanya mendengar dua jeritan, 7 pembunuh serigala perak berat dari 2 ahli seni bela diri yang hebat ditusuk melalui tubuh oleh roh pedang, dan dibunuh di pegunungan. Pada saat yang sama, lebih banyak roh pedang, menuju pembunuh serigala emas. Brengsek. Pembunuh serigala emas meraung, darah mengalir di tubuhnya, dan seekor serigala hitam besar keluar. Ada 8 cakra darah pada serigala. Ini secara alami adalah darah kebangkitan kedua dari pembunuh serigala emas. Pembuluh darah kedua, pembuluh darah kipas kelas 8. Darah meledak, kekuatan tempur pembunuh serigala emas meningkat pesat, langsung memotong selusin pedang. Mengi. Di langit, pedang ki vertikal dan horizontal, pedang hitam ki berpotongan dengan pedang putih ki, dan pedang mengerikan ki menyebar dan menembak. Bunuh iblis, bunuh para dewa. Wanita muda itu minum dengan ringan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dia terlihat sangat suci. Di antara hutan bambu ungu, susunan prasasti lebih kuat. Pedang ki, seperti penampilan tanpa akhir, membombardir pembunuh serigala emas. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Darah mengalir, dan satu lengan pembunuh serigala emas terpotong. Pembunuh serigala emas meraung, pria dan pedang itu bersatu menjadi satu, yang berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan naik ke langit, meninggalkan jangkauan serangan dari susunan prasasti. Sialan, perseteruan besar hari ini, aku menulis, kalian berdua, akan menghadapi pengejaran tak berujung paviliun serigala bayanganku. Pembunuh serigala emas mengaum dengan peluang tak terbatas. Kemudian berubah menjadi cahaya dan menghilang ke langit. Sayang sekali. Wanita muda itu menghela nafas pelan, seolah-olah dia tidak meninggalkannya. Tapi psikologi Luming terkejut. Metode wanita ini luar biasa. Dengan susunan prasasti yang besar, dia memotong lengan pembunuh serigala emas. Meskipun, budidaya pembunuh serigala emas adalah Wuzong Yizong. Namun, kultivasi wanita ini hanya 6 tingkat dari master seni bela diri yang hebat. Ada kesenjangan besar antara master seni bela diri yang hebat dan Wuzong. Aku tidak tahu seberapa besar kesenjangannya. Sulit untuk menyeberanginya. Pertarungan yang mengerikan, apa asal-usul wanita ini? Luming merenung secara diam-diam. Yah, pihak lain sudah pergi, kamu juga pergi. Mata cantik wanita muda itu menatap Luming Dao. Suaranya masih dingin, seperti peri yang sulit dijangkau. Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Luming Dao. Dia sedikit penasaran. Dia dan wanita itu tidak bertopeng. Mengapa pihak lain menyisihkan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya dan melawan orang kuat Wuzong? Dia tidak berpikir dia memiliki pesona yang begitu besar, dan sepertinya bukan karena pesonanya untuk melihat ekspresi wanita muda. Saat itu, kilatan petir muncul di hutan bambu ungu tua. Tidak, di mana petir? Ini macan tutul petir. Petir macan tutul. Mata Luming tiba-tiba cerah. Dia ingat bahwa dia baru saja bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Ketika dia mengikuti ujian, dia melepaskan macan tutul muda dan memperoleh sedikit darah dari macan tutul petir. Saat ini, macan tutul petir ini, meski bukan anak harimau, juga masih sangat muda, sangat mirip dengan aslinya. Merengek. Macan tutul petir muncul, menatap pendaratan dan menggonggong beberapa kali, lalu mendekati Luming dan menggosok paha Luming dengan keras. Kamu, yang itu. Mata Luming cerah. Macan tutul petir itu mengangguk. Ini benar-benar anak macan tutul petir, jadi kebetulan. Jika kamu tidak pernah menyelamatkan Xiao Shan, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu kali ini? Suara wanita muda itu terdengar. Bab 195. Suara wanita muda itu sangat dingin, dan kemudian dia berkata, baru saja, jika Xiao Shan tidak mengenalimu, aku tidak akan membantumu. Tidak apa-apa. Kamu menyelamatkan Xiao Shan sekali, aku menyelamatkanmu sekali, dan sejak saat itu, kami tidak pernah berutang satu sama lain. Luming terdiam, dan wanita itu terlalu sombong dan dingin. Pada saat yang sama, Luming juga memahami bahwa alasan mengapa pihak lain menyelamatkannya adalah karena macan tutul petir menemukannya. Ngomong-ngomong, kali ini, gadis yang menyelamatkanku. Terima kasih. Aku akan pergi. Luming memeluk tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Tanpa diduga, wanita muda itu menelepon. Luming berbalik dan berkata, aku tidak tahu ada apa denganmu, Nona. Kamu baru saja memanggilku Xian Yanxing. Apakah kamu teman Xian Yanxing?
Tanya wanita muda itu. Teman. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan hubungannya dengan Xian Yanxing. Saat Xian Yanxing melihatnya, ada baiknya tidak berurusan dengannya. Teman macam apa dia? Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja bertemu Xian Yanxing, bukan teman. Aku tidak peduli apakah kamu temannya atau bukan. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memberinya pesan untuk memberitahunya untuk tidak berpikir tentang melebihiku sepanjang waktu, karena itu hanya membuang-buang waktu dan tidak mungkin. Wanita muda itu berkata, suaranya penuh percaya diri, dan semacam sikap menyendiri. Melihat ekspresi ini, aku tidak tahu mengapa. Lu Ming merasa tidak nyaman. Aku tidak tahu apa hubungan antara gadis itu dan Xian Yanxing. Jika aku bertemu dengannya, aku akan memberitahunya. Lu Ming ringan, suaranya juga agak dingin. Namaku Xian Yanjun. Ini adik perempuannya. Wanita muda berkata. Seperti dua kacang polong, tidak heran kelihatannya cukup pas. Lu Ming tergerak. Tapi selain kedua saudara perempuan itu terlihat sama, di tempat lain perbedaannya terlalu besar. Ya, tempat ini, Shadow Wolf Pavilion pasti akan mengirim seseorang untuk datang. Aku ingin pergi, kamu juga pergi. Xian Yanjun memiliki sentuhan ringan. Pergi dulu, nak. Aku akan pergi sebentar lagi. Lu Mingdao. Silahkan. Xian Yanjun dengan ringan, dari awal hingga akhir, tidak memandang satu mata kedua mayat pembunuh serigala perak itu. Berbalik, hanyut, rok putih melayang, seperti 9 peri pada umumnya. Apakah tidak ada gunanya menyebutkan di matanya apa yang ditinggalkan oleh master seni bela diri yang hebat? Tapi aku tidak akan melewatkannya. Lu Ming berjalan ke tubuh dua pembunuh serigala perak. Akan menjadi fagositosis esensi darah dua orang, dan kemudian melepas cincin penyimpanan dua orang. Dengan satu gerakan, Lu Ming pergi dari sini dan pergi ke kedalaman hutan pegunungan. Di antara pegunungan dan hutan, pohon-pohon kuno menjulang tinggi. Lu Ming telah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil. Kemudian, dengan sebuah pemikiran, dia memasuki kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darahnya. Tak lama kemudian, darah Lu Ming dimurnikan oleh Lu Ming, dan prestasi Lu Ming juga mencapai pertengahan divisi ke-7. Setelah memurnikan esensi darah, Lu Ming mulai memilah cincin penyimpanan dari pembunuh pavilion Yinglang. 8 semuanya. Akhirnya, lebih dari 60 juta tael perak diperoleh. Perak hanya sejumlah kecil. Yang paling penting adalah kristal roh. Setelah memilahnya, ada lebih dari 23.000 buah. Dengan yang sebelumnya, Lu Ming memiliki hampir 40.000 buah. Selain perak dan linjing, beberapa di antaranya adalah serba-serbi, yang tidak membantu Lu Ming. Mengapa? Apakah ini topeng pengubah wajah? Tiba-tiba, di dalam pakaian itu, Lu Ming menemukan wajah yang mudah dihadapi. Pavilion Serigala Bayangan adalah organisasi pembunuh. Itu sering mengubah wajah dan membunuh. Itu normal untuk memakai penyamaran di tubuhnya. Lu Ming melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa topeng ini memiliki kualitas yang sangat baik. Itu harus dibuat dari kulit monster. Lu Ming memasang masker wajah di wajahnya. Aku tidak punya perasaan sedikit pun. Sepertinya tidak ada ikat pinggang, karena sangat ringan dan tipis. Aku tidak tahu cara kerjanya. Keluar dan lihatlah. Lu Ming keluar dari kuil tertinggi dan mencari kolam di pegunungan dan pepohonan. Ketika dia melihat ke kolam, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda berusia 20-an yang berkulit gelap dan dingin. Masker pengubah wajah yang luar biasa. Ini orang yang sama sekali berbeda. Lu Ming melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa masker wajah terpasang erat di wajahnya. Dia tidak bisa melihat bahwa dia memakai topeng. Kalau begitu ganti lagi. Tubuh Lu Ming bergerak dan tulangnya menggeliat. Akhirnya, tinggi Lu Ming sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, dan sosoknya menjadi sedikit lebih besar. Inilah yang dapat dilakukan Lu Ming hanya ketika dia mencapai kesempurnaan tingkat kedua, dan membuat sedikit perubahan pada tubuhnya. Meskipun kisaran perubahannya tidak terlalu besar, tetapi dengan perubahan topeng wajah, Lu Ming tampaknya telah benar-benar berubah. Bahkan orang terdekat pun sulit untuk dikenali. Akan memudahkan aku untuk menyelidiki urusan ayah aku. Lu Ming berpikir. Selanjutnya, Lu Ming terus menuju pegunungan. Menurut rencana sebelumnya, saat berlatih, aku pergi ke ibu kota kekaisaran. Sekarang, kultivasi Lu Ming terutama memiliki 3 arah. Salah satunya adalah pemahaman tentang potensi api, yang lainnya terbang di udara, dan yang lainnya adalah perisai kuno. Mengaum. 7 hari kemudian, monster dengan 3 tingkat dan 6 pemberat dan ditutupi dengan sisik dan baju besi ditembak di tenggorokan oleh Lu Ming dan jatuh dengan suara gemuruh. Pembuluh darah menelan roh bergerak, menelan esensi dan darah binatang iblis. Pada saat yang sama, pil iblis juga muncul di tangan Lu Ming. Darah esensi digunakan oleh Lu Ming untuk meningkatkan level darah, sedangkan pil iblis digunakan untuk meningkatkan kultivasi.
Dengan cara ini, sambil berburu monster, dia pergi ke ibu kota kekaisaran. Sebulan kemudian, seekor burung pipit angin mengepakkan sayap di udara, tali pelarian gila, di belakang, pedal Luming kosong, bentuk tubuh seperti listrik, mengikuti burung pipit angin. Sua, sua. Tubuh Luming sepertinya tidak berbobot. Setelah beberapa ratus meter, tubuh Luming perlahan jatuh. Setelah jatuh, Luming menginjak puncak pohon besar, dan tubuh Luming terangkat seperti anak panah ke langit dan mengejar burung pipit angin. Burung pipit angin berteriak dan menari dengan putus asa, tetapi bagaimanapun juga, ia tidak dapat menyingkirkan Luming. Haha. Luming tertawa. Setelah melompat beberapa mil, Luming jatuh di puncak gunung dan duduk bersila. Setelah lebih dari 1 bulan kerja keras, Luming telah mencapai level kelima. Baru saja, saat mengejar burung pipit angin, dia tiba-tiba mengerti. Angin, tak terlihat, tapi di mana-mana. Anginnya ringan dan cepat, tapi secepat listrik. Luming menutup matanya dan diam-diam mengerti. Prinsip Skywalk adalah beresonansi dengan angin dan udara dengan ki sejati di dalam tubuh, untuk mencapai tujuan berkendara melawan angin dalam waktu singkat. Merasakan angin sepoi-sepoi dari puncak gunung, wajah Luming menunjukkan senyuman. Di sekujur tubuhnya, ada angin biru. Dia berputar perlahan. Tubuhnya tampak seringan apapun, seolah-olah dia akan pergi bersama angin kapan saja. Aku tidak tahu berapa lama. Sua. Luming tiba-tiba membuka matanya, bergerak dan melangkah keluar. Di depan kami ada tebing, tapi Luming sepertinya menginjak tanah. Selangkah demi selangkah, dia maju. Terima kasih sudah subscribe Penatua.